santri santri di Padepokan situ ribut. Iya, karena ada selingannya toh. Kita mau menggambarkan kepada orang bahwa musik itu sebenarnya instrumen yang bisa sampai kepada. Ya betul Bang, tapi sebagian sekelompok orang dalam tanda kutip Bang, katanya musik itu Nah, haram. itulah mereka kurang bertamasya. Nah ini perlu dilacak, ini perlu dilacak. Iya. Sebab dari keharaman musik itu apa sebenarnya? Ya implikasinya saja. Mereka menjustifikasi keharaman sesuatu itu karena implikasi. Misalnya musik. Nah sebenarnya makna musik yang haram itu yang kayak bagaimana sih? Pengen tahu deh Bang. Itu kan hadis Bukhari kalau tidak salah ya. Hadis Imam Bukhari itu kan. Cuman tidak. Ya tapi perlu dilacak juga sanad matan sama rawinya gimana. Enggak apa-apa saya merokok. Ya enggak apa-apa, itu kemerdekaannya apa? Ya, jadi. Saya nggak perlu intervensi itu. Jangan sampai saya difat. Kalau bagi saya Muhammadiyah kan rokok membunuhmu. Kalau abang kan Saya ini kan Nahdien Muhammadiyin. Nahdien Muhammadiyin. Iya Bang. Makanya kan sebenarnya saya melihat ini ada live Instagram juga bareng Kabit Imawati Jasman Alkin di Yogyakarta, cuma berhubung saat tadi ada ngaji di kulik buku di Nur Al-Wala tentang kualitas sofistik itu, jadi malam ini ditunda aja dulu. Tapi next time barangkali saya bisa dialog dengan dalam pikiran kan, boleh ya? Siap. Makanya tadi coba kita eksplorasi sedikit pemahaman kita tentang musik. Gitu dong. Gitu dong. Biasanya kan saya ajak join untuk live Instagram atau secara via daring. Itu kan Bang Adi selalu nolak, katanya energinya tidak dapat gitu. Yeah. Lebih beres ketika ngaji secara tatap muka, secara langsung, supaya energi terupgrade dan lebih nikmat rasanya kita sedang pengajian. Tapi kali ini gak apa-apa, nanti next time bisa saya undang Pak. Siap. Bisa ya? Bisa, alhamdulillah. Makanya tadi itu. Tapi standar bicaranya itu sesuai dengan kadar pemahamannya kami aja Pak, nggak bisa terlalu naik level atas gitu. Itu saya awam. Itulah makanya kan bagaimana caranya kita bisa menjadi global netizen gitu kan. Kalau kita gugup untuk mengucapkan diksi yang justru memang harusnya kita ucapkan. Ya, betul Bang, betul. Makanya kan sebenarnya kalau kita mencoba mengeksplorasi itu, kita coba kembangkan pemahaman tentang, kalau saya tidak salah itu hadis Imam Bukhari, pengharaman musik itu memang hadis Imam Bukhari. Hanya saja kebanyakan kita ya, atau kita coba tanya guru-guru besar di studi hadis itu kan tidak semua hadis itu menjadi dasar hukum, tidak semua hadis itu menjadi hukum ya. Dan semua hadis itu jadi sunnah. Betul. Kan begitu. Sama misalnya kalau saya bilang tidak semua hadis itu jadi sunnah, sama dengan hadis kalau Nabi itu berambut panjang sebahu, Nabi memelihara jenggot, kan itu tidak jadi sumber hukum. Ya betul. Artinya di levelitas sunnah itu, sunnah pasti diambil dari hadis, tapi banyak sunnah yang tidak dari hadis kan begitu. Sama dengan pengharaman musik. Pengharaman musik kan kita harus kaji konteks spasial hadisnya apa, asbabul wurud hadis itu apa, ya, betul. Begitu. Nah, kalaupun mau kita coba mengharamkan musik, apanya musik yang haram? Misalnya, jangan sampai orang yang memain musiknya itu bukan musiknya. Yang jadi masalah kan seringkali implikasi dari musik itu yang mengakibatkan orang melakukan mudarat, kan begitu. Orang melakukan tindakan yang menurut etis itu amoral. Sementara kan
kalau kita mencoba mengharamkan musik, nah musik itu satu kesatuan dari semua instrumen. Nah, betul, misalnya betul. yang kita mau haramkan dari musik itu apanya? Gitarnya kah? Senar gitarnya kah? Kayunya kah? Talinya kah? Orang yang memainkan kah? Atau iramanya kah? Atau notasinya kah? Tangga nadanya kah? Yang mana? Perjelas dong. Iya, iya, betul. Berarti jenisnya ada juga harus diklasifikasi jenis keharaman musik itu pada apanya Nah, gitu ya kan? itulah pentingnya ontologi. Nah, itulah pentingnya Iya, epistemologi di situ untuk mengukur keberadaan sesuatu. Maka kita butuh epistem, kita butuh pengetahuan. Jangan asal haram-haram saja. Waduh, ini bagaimana ini ahli surga semua ini? iya, betul, betul. Karena orang juga sering klasifikasi bahwa jenis musik haram, musik halal itu kayak gini, misalnya musik yang dance, musik yang berbau apa gitulah, itu dikategorikan sebagai musik haram. Sedangkan musik yang dikatakan secara syar'i yang menunjukkan mendekatkan diri kita terhadap Tuhan kita, misalnya itu yang dikategorikan sebagai musik yang Islami. Jadi musik juga ada klasifikasi pelabelan antara musik haram, musik Islami dan musik syar'i dan Ya kayak seterusnya. gambus begitu ya, gambus ya. Ya, itu musik tradisional bang, itu musik tradisional. Nah, kan gini dia sebenarnya. Hadis Imam Bukhari misalnya, hadis Imam Bukhari itu kan sahih, pasti sanadnya kuat. Pasti sanadnya kuat karena Imam Bukhari itu masuk dalam empat sita itu kan, empat kitab kutub kitab itu kan Imam Bukhari masuk. Dan pasti originalitas rawinya itu pasti kuat. Nah, 1400 tahun yang lalu Nabi mengharamkan musik misalnya kan. Nah, sementara musik yang diharamkan Nabi itu musik apa? Karena musik modern yang kita kenal sekarang itu ditemukan oleh John Sebastian Bach tahun 1600. Makanya kita perlu membongkar asbabul wurud dari pernyataan Nabi yang menyebutkan musik itu haram. Nah, musik apa yang dimaksudkan Nabi? Apakah musik modern yang ditemukan oleh John Sebastian Bach di tahun 1600? Kan begitu, itu satu. Yang kedua, kalau musik itu haram, apanya musik yang haram itu tadi? Gitarnya kah, kayunya kah, senarnya kah, orang yang main kah, atau iramah yang ditimbulkan dari musik itu yang haram? Atau ke apanya? Ya, ya, ya. Kan begitu. Nah, kalau dalam perspektif Rumi itu kan, cinta itu banyak pengungkapannya, salah satunya dengan nada. Ada orang merasa dekat karena Iya. nada. Gitu. Ya, betul, betul bang. Apalagi aspek kehidupan kita ini kan dekat dengan nada, kemudian instrumen. Orang nggak bisa hidup tanpa nada. Bicara kita pun adalah bagian dari musik itu sendiri. Cuma intonasinya agak Nah, berbeda. itu substansinya. Bahkan detak jantung kita itu Ya. punya notasi loh sebenarnya. Tuh, nafas yang keluar dari mulut itu punya notasi, punya irama. Hanya saja mereka Itu juga sebenarnya musik. Itu sebenarnya musik juga. musik gak itu musik kan? Bahkan misalnya hati saya berdetak jatuh cinta sama misalnya salah seorang perempuan, itu bagian dari Iya. musik. Tapi musik secara batiniah, bukan musik secara Betul zahir. sekali. Betul. Nah, inilah dampak buruk dari bentuk kurikulum kita yang terlalu positivistik sebenarnya. Karena ukuran kebahagiaan yang niscaya dia kualitatif dikuantifikasi menjadi angka. Nah, inilah dampak buruk dari Ya, buruk dari struktur pendidikan kita yang mengarahkan orang itu sama seperti robot. Makanya tanya si Nadim lah itu kan. betul. Si Nadim itu tanya lah. Betul. Tapi saya percaya Nadim itu bagus. Hanya saja Nadim itu dikelilingi oleh, dia seperti pulau, ibarat pulau yang sendiri. Dikelilingnya itu rata-rata feodal semua. Makanya itu kita harus dorong dan bantu dia. Nah, jadi begitu musik. Betul bang, betul. Kalau seorang komposer asal Jepang bilang itu namanya, saya sudah lupa itu. Saya sudah lupa itu namanya siapa itu. Pokoknya Sasuse Iko Murata gitu. Ya. Namanya kayak mirip-mirip gitu. Ada seorang komposer dari Jepang, dia bilang
puncak tertinggi dari musik itu adalah keheningan. Ya, kalau dikonfirmasi sama sesi dengar itu adalah subuh, kekosongan. Betul. Nah, kekosongan itu yang tidak bisa ditafsirkan oleh akal, yang tidak bisa diterjemahkan oleh akal, kekosongan itu ke puncak dari seluruh struktur epistemologi, itu adalah kekosongan. Nah, ketika akal tidak mampu menerjemahkan kekosongan itu, ternyata agama memberikan jawaban. Disitulah peran agama itu. Nah, perannya agama itu menjawab kekosongan itu. Menjawab kekosongan yang tidak mampu dijangkau oleh nalar. Nah, makanya kenapa pada kondisi tertentu saya sepakat dengan eksperimennya Friedrich William Nietzsche. Karena bagi saya Nietzsche itu dia membongkar persembunyian etis dari manusia. Persembunyian batin dari manusia itu. Makanya pada kondisi tertentu kita sepakat kalau dia bilang the God is dead, itu sebenarnya Nietzsche itu saya sepakat di kondisi itu karena dia membongkar persembunyian etika dari manusia, persembunyian nilai yang disembunyikan oleh manusia. Makanya dia bilang the God is dead. Begitu. Nah, kekosongan itu yang dialami oleh siapa? Friedrich William Nietzsche yang tidak mampu diterjemahkan oleh agama waktu itu. Sehingga dia gamang, kan begitu. Makanya kekosongan itu niscaya dijawab oleh agama. Nah, agama menjawab itu enggak. Nah, bagaimana agama mau menjawab itu kalau ulamanya ini bukan ulama, kan begitu. Saya juga bingung ini. Ustadznya. Nah, kalaupun agama menjawab kekosongan itu, bagaimana kita melihat sandaran normatif teks suci Al-Quran misalnya, kira-kira abang menerjemah atau menafsirkan itu kayak gimana? Nah, sebenarnya kan kalau kita mau ya, kata abang kan semua teks Al-Quran bisa kita tadaburi. Ya. Setiap orang bisa mentadaburi itu teks suci Al-Quran, tapi tidak semua orang bisa menafsir sebagai ahli tafsir. Gitu. Karena ahli tafsir itu kan harus memiliki beberapa disiplin keilmuan. Ya. Misalnya menguasai ilmu soro, logika, mantik, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana abang mentadaburi itu? Nah, makanya kan benar itu. Quran tidak memerintahkan orang untuk menafsirkan Quran. Itu sebenarnya. Ya, karena tidak ada satu teks ayat yang menyebutkan tafsirkan saya, tidak ada. Yang ada adalah afala yatadabbarun, kan begitu. Ya. Atau afala yatadabbarun al-Quran. Yang kita disuruh adalah tadabbur terhadap Quran. Nah, tadabbur itu secara cepat kita bisa definisikan apa manfaat setelah kita dekat dengan Al-Quran. Iya. Apa implikasi setelah kita dekat dengan Al-Quran? Cocok itu tadi kalau kita bilang bahwa tafsir itu ada ilmunya. Ya, kalau di pesantren kan kita belajar nahwu soroh, kita belajar ilmu tajwid, kan begitu. Itu sebagai kerangka awal untuk menjadi seorang penafsir. Kan? Makanya Quraisy cerdas dia karena dia penafsir. Tetapi belum tentu Quraisy bisa mentadaburi Quran. Karena tadabur itu tukang beca juga bisa. Iya. Itu kan begitu. Semua kita bisa menafsirkan teks suci Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran. Bisa. Nah, itu Al-Quran secara kira-kira agama menjawab kekosongan menurut pentadaburannya abang itu kayak gimana? Iya. Kayaknya ini menarik. Ya, karena begini sih. Nah, tadi puncak dari musik itu kan berakhir pada keheningan. Ya kan? Jadi bagaimana keheningan itu mampu dijawab oleh agama, pendekatan secara normatif teks suci Al-Quran. Nah, makanya kita perlu antar dulu kan begini. Kalau saya Al-Quran secara regulatif itu kan 114 surah, 6.666 ayat atau sekian ayat. Itu kan secara regulatif yang administratif ya kan. 30 juz. Tetapi kita harus tahu juga bahwa ternyata ada nubuah, ada ayat yang tidak melalui administrasi begitu, tidak regulatif dia. Regulatif dia bahkan setelah Nabi itu masih berlangsung nubuah itu. Masih berlangsung ayat itu kan begitu. Misalnya kita contoh, ambil misal tuh. Nah, kita memahami contoh kita ke Nabi Musa misalnya. Nabi Musa kan diperintahkan oleh Allah untuk membelah lautan. Hai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut, kan begitu. Nah, yang kita pahami secara regulatif ayat itu, Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan
tongkat ke laut. Kan begitu, sehingga laut itu terbelah. Pertanyaannya adalah, mungkinkah juga Allah memerintahkan air untuk terbelah? Mungkin. Andaikan Ya, bisa jadi, bisa jadi. hanya saja kan Al-Quran secara regulatif tidak membicarakan itu, tidak ada ayat itu kan. Nah, seolah-olah Allah mau bilang begini, wahai air, apabila engkau disentuh oleh tongkat Musa, maka terbelahlah. Kan begitu? Ya. Iya kan? Oke, saya potong bentar, Bang. Itu juga saya teringat dengan kisah Ibrahim alaihissalam ketika Tuhan memerintahkan api untuk tidak panas ketika saat itu Namrus membakar Ibrahim. Itu kuliah narun bardan. Itu mirip. Tapi perintah api untuk tidak panas, perintah api untuk tidak membakar Ibrahim itu tidak sama dengan perintah air untuk dibelah oleh Musa gitu. Itu tidak dijelaskan dalam Quran. Tidak ada. Yang kita tahu dijelaskan dalam Quran hanya Musa membelah laut melalui tongkatnya gitu aja. Ya, kan begitu. Sebenarnya bukan Nabi Musa juga yang punya kekuatan itu. Andaikan Allah tidak perintahkan, andaikan Allah tidak perintahkan laut untuk terbelah, ya saya kira biar Nabi Musa pukul 100 kali laut itu tidak akan terbelah. Iya, betul. Artinya bahwa barangkali itu mukjizatnya barangkali. Nah, itu kalau saya memahami mukjizat itu karena ketidakmampuan kita menalar. Ketidakmampuan kita menerjemahkan. Sejatinya bisa diilmiahkan. Bisa. Misalnya mukjizat Nabi Isa itu menyembuhkan orang buta. Sekarang ada dokter yang bisa menyembuhkan orang buta. Kan begitu. Iya. Kan begitu. Itulah maksud saya. Makanya jangan sampai kita berarti secara otomatis tidak ada sebenarnya mukjizat yang melekat pada Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang diberikan mukjizat dari Tuhan. Ya, maksudnya adalah sebenarnya tidak ada. Allah menurunkan nubuah, Allah menurunkan ayat itu tidak pernah berhenti. Allah setiap hari berfirman kepada kita. Hanya saja kepekaan kita menerima itu yang nggak ada. Kan begitu. Artinya firman itu bisa ditangkap dengan software yang berbeda-beda. Kalau software kita, betul. perangkat dalam diri kita ini mampu menangkap firman itu, ya saya kira saya tidak mengatakan bahwa Quran itu masih ada, enggak. Al-Quran secara regulatif itu sudah berhenti setelah Quran surat Al-Maidah. Al-Quran secara administratif ya, Al-Quran secara regulatif itu berhenti setelah Quran surat Al-Maidah itu pada hari ini agamamu kusempurnakan dan nikmatmu kucukupkan, itu kan selesai. Tetapi Al-Quran secara maknawi, nubuah secara maknawi itu berlangsung terus. Itu berlangsung terus, makanya dibilang Al-Quran itu sampai akhir zaman. Itu maksudnya mungkin. Nah, maksudnya itu pemahaman yang cakrawala yang harusnya dibuka oleh kita semua. Agar memahami sesuatu itu tidak berdasarkan kuantifikasi. Kita memahami sesuatu itu berdasarkan kualifikasi, kan begitu. Kita memahami kualitatif begitu. Karena ukuran itu adalah ukuran-ukuran kualitatif yang sangat susah diangkakan. Sangat susah kita dapat kuantifikasinya. Nah, makanya bagaimana peran agama menjawab kekosongan epistemologi itu kan? Bagaimana? Karena pada puncaknya pasti sama seperti keraguan Al-Ghazali itu kan. Al-Ghazali itu sampai pada puncak keraguannya. Dia mengatakan, saya meyakini sesuatu yang saya ragu-ragukan. Saya meyakini sesuatu yang saya ragukan. Itu pada puncaknya. Itu kan pada puncak kekosongannya itu, kekosongan epistemologisnya. Tapi ternyata agama harus nilai itu, agama harus menjawab kekosongan itu. Kalau agama tidak menjawab kekosongan itu, berarti dia bukan sistem nilai. Nah, sistem nilai itu kita bisa ambil dari Quran secara regulatif, Quran secara administratif, ataupun Quran yang tidak secara regulatif, yang setiap hari kita harus baca dengan tanda itu. Makanya kan ayat itu kan tanda. Tanda itu tentunya penanda kan begitu. Ayat itu kan dalam filsafat kata itu kan. Nah begitu. Ada tanda penanda. Petanda. Dalam filsafat kata itu kan saya sudah agak lupa juga. Jadi begitu dia. Itu yang pernah dijelaskan sama Zidi Gazalba. Nah, Zidi Gazalba itu kan dia kembangkan pernyataannya Komandante Marcos. Iya, betul. Komandante Marcos. Nah, itu yang
sistematika filsafat jilid 1 dengan jilid yang kedua itu Iya. cukup komprehensif juga di dalam bukunya itu. Jadi begitu. Makanya pada kondisi tertentu, saya sepakat dengan eksperimen Nietzsche itu kan. Karena Nietzsche itu berhasil membongkar persembunyian etis manusia. Jadi manusia itu sering menyembunyikan itu. Makanya dia bongkar, the God is dead, Tuhan telah mati dan saya yang membunuhnya kan. Itu sebenarnya pernyataan. Tapi agak berbeda juga. Misalnya dia diungkapkan Tuhan telah mati dan para pembunuh Tuhan itu. Karena kedua buku itu bagi saya agak berbeda. Bagaimana dia melihat eksistensi keberadaan manusia, melakukan agama sebagai bahan pelarian dan lain sebagainya. Nah itu satu sisi. Makanya Kunto Wijoyo menjelaskan dalam Muslim Tanpa Masjid itu. Sebenarnya kalau kita mau mengembangkan Kunto Wijoyo itu kan menjelaskan bahwa banyak Muslim tanpa masjid sebenarnya. Makanya kan levelitas Muslim itu sebenarnya di bawah sekali Muslim itu. Karena orang Muslim belum tentu beriman. Kalau orang beriman pasti syaratnya Muslim itu dia pernah penuhi. Sama dengan beriman belum tentu bertakwa. Kan begitu. Mal atau ini yang pernah disinggung di waktu tulisan Abang di Facebook yang kemudian saya komentari terkait soal antara yang mana mesti kita dahulukan antara ilmu iman dan amal atau iman ilmu amal, ya kan? Nah, seolah-olah kita lagi sedang basic training ini. Istilahnya teman-teman kita kan K1. Tidak, kalau perial iman itu kan fleksibel dia. Al iman tu yazidu yanqus. Iman itu kan dia naik turun, dia fluktuatif dia. Kalau iman kan begitu. Tetapi paling tidak syaratnya kita penuhi. Itu Muslim, ya. Ya kan begitu, minimal syaratnya kita penuhi. Karena kalau iman dia kalau iman kan dia fluktuatif dia. Al imanu yazidu yanqus kan. Iman itu dia kadang naik, kadang turun, dia kadang kiri, kadang ke kanan kan begitu. Dia tidak stagnan. Nah, kalau Muslim, mukmin, muttaqin kan begitu. Jadi orang bertakwa itu pasti beriman. Orang beriman pasti Muslim kan begitu. Kalau dalam Islam ya syaratnya kan begitu. Tapi kalau orang bertakwa, makanya kata Allah dalam Al-Quran surat At-Talaq itu kan, "Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja." Kan begitu. Yang dimasukkan dalam kategori itu orang bertakwa. Tetapi di beberapa ayat tertentu Allah bilang, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah. Artinya orang beriman belum tentu bertakwa karena ada perintah itu. Nah, makanya kenapa? Jadi beriman saja enggak cukup. Oh, belum. Kita dituntut untuk bertakwa, dan ternyata bertakwa aja belum cukup. Kita harus mukhlis. Belum cukup, harus mukhlis. Mukhlisin. Ya, mukhlisin bukan mukhlisin saja, beda. Muslim, mukmin, muttaqin, mukhlisin, ujungnya adalah aulia. Aulia itu kan orang yang dekat. Aulia itu kan jalannya para sufism atau sufistik atau jalannya para pengampu irfan, jalan irfan gitu. Itu yang mengalami fase ya mirip-mirip lah dengan Al-Halaj. Betul. Syekh Jenar, Al-Ghazali, Rumi, Syams Tabriz dan lain sebagainya. Ya, Syekh Jenar. Ini menarik. Iya, karena ini menarik. Ini merupakan pembahasan yang cukup fenomenal, karena kalau didengar oleh teman-teman yang kemampuan syariatnya di atas rata-rata, tidak di-upgrade ke level tarekat ya susah. Apalagi enggak apa-apa sebenarnya. Hanya kita pelajari secara teoritisnya ya. Kalau secara praktisnya mungkin ya mohon maaf Bang, saya selaku orang yang al-fakir misalnya masih belum bisa juga sebenarnya. Iya. Padahal janji Allah itu kan jelas sekali sebenarnya. Penuhi syarat Muslim, syaratnya Muslim kan
syahadat, sholat, puasa, zakat, sekalipun itu perlu dibongkar. Akar epistemologi dari rukun Islam itu harus dibongkar. Nah kalau tidak dibongkar, orang tidak pernah jadikan itu sebagai piranti, tidak pernah jadikan itu sebagai, Betul. tidak pernah dijadikan itu sebagai kerangka untuk melakukan sesuatu. Nah setelah itu baru kita beriman. Kalau beriman kan banyak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan begitu. Allah tetap. Jadi beriman sebagai Agar kalian bertakwa. Ya. agar kalian bertakwa. Nah kalau mukhlis itu ikhlas. Apa itu mukhlis ini? Ikhlas. Mukhlisin itu adalah orangnya. Objeknya adalah ikhlas. Nah, dalam Betul. istilah Nabi ikhlas itu kan ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Iya, betul. Sama halnya dengan munajatnya Rabi'ah al-Adawiyah dengan munajatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Nah, misalnya kita beribadahkan ada sejenis orang pedagang, ada sejenis beribadah orang budak, dan ada ibadah jenis orang pecinta. nah betul. Makanya kalau Rabi'atul Adawiyah bilang, saya tidak mau beribadah karena takut akan neraka, bukan begitu kira-kira syairnya tuh? Jika saya betul. beribadah kepadamu hanya mengharapkan surgamu, maka campakkanlah aku ke dalam nerakamu. Jika saya beribadah kepadamu hanya karena takut akan nerakamu, maka jauhkan surga itu kepadaku. Nah itu sebenarnya munajat setelah Hasan Basri datang melamar dia. Ya betul. Akhirnya ditolak atas lamarannya gurunya Iya. kan. Hasan Basri itu kan gurunya Sayyidah Rabi'atul Rabi'ah. Adawiyah. Nah, Makanya menarik Bang, makanya dia bilang, duhai guruku, berikanlah aku api di tangan kanan sehingga aku dapat membakar surga, dan berikanlah aku di tangan kiri sehingga aku dapat menyiram api neraka. Itu menarik loh Bang. nah makanya makanya kenapa mukhlisin itu dianggap puncak spiritualitas di dalam Islam, karena itu sebenarnya kita pelajari di puasa itu. Makanya kenapa Tapi makanya saya juga, saya bingung juga, sering kali orang, misalnya kita hidup di era modern kayak gini kan, kerap kali misalnya kita cenderung kepada spiritualitas itu, langsung orang mengklaim atau orang menjustifikasi kita bahwa orang yang cenderung kepada spiritualitas atau dekat kepada irfan, tasawuf atau sufisme itu senantiasa mereka bilang bahwa kita itu cenderung menjauhi dunia salah? dan lebih terfokus berurusan dengan akhirat, urus dengan Tuhan melulu atau urus dengan agama melulu gitu. Nah, gimana kira-kira Abang pandang soal itu? Nah, makanya kan pejalan sunyi dengan istilahnya kan, orang-orang itu disebut dengan pejalan sunyi. Pejalan sunyi istilahnya dalam terminologi agama itu disebut dengan zuhud. Tidak ada ketiadaan yang zuhud kan? Atau selain zuhud ada juga disebut dengan namanya pesuruh. Nah, ya. Makanya kalau terminologi para sufi dulu itu dianggap orang yang menjauhi dunia dan melakukan kontemplasi di tempat-tempat sunyi, di goa kah, di hutan, yang pokoknya jauh dari kebisikan itu. Tetapi sunyi, pejalan sunyi atau para kaum sufi itu mestinya kita kontekstualisasi sekarang. Kalau saya menganggap pejalan sunyi itu atau para pengampu spiritualitas sufi itu adalah orang yang tetap hidup di tengah keramaian tapi dia menjadi pemenang. Ya betul. Dan itu tidak semua orang bisa. Makanya saya bilang pejalan sunyi itu bukan ketiadaan diri terhadap harta, bukan ketiadaan diri terhadap dunia. Nah inilah pemahaman sekularisasinya Cak Nur tuh, Nurholis Majid sampaikan. Jadi sekularisme itu salah, tapi sekularisasi itu boleh. Iya. Nah, artinya sekularisme itu no, sekularisasi yes, nah, itu ya. Sekuler pasti akan melahirkan pemahaman sekularisme. Tapi kalau sekularisasi itu beda. Beda itu sekuler, beda sekularisasi. Beda. Jadi, ada dapur, ada gap-gap tersendiri. Iya, makanya saya bilang kalau dulu dalam orang menganggap bahwa para sufi itu memang betul-betul mengambil jarak terhadap dunia. Nah, itu karena ketidakmampuan kita sekarang untuk menerjemahkan pemikiran mereka. Kalau sekarang itu sufi
itu bukan ketiadaan terhadap harta, bukan ketiadaan terhadap dunia, tapi dia menjadi pemenang di tengah keramaian. Makanya dulu saya pernah baca novel di tahun 2015 kalau nggak salah. Saya baca novel itu Sufi di Remang-Remang Jakarta. Ada novelnya itu, nanti coba cari judulnya. Sufi di Remang-Remang Jakarta. Ya, ya. Iya, Sufi di Remang-Remang Jakarta itu artinya dia tetap hidup berdampingan dengan orang. Dia tetap hidup di dunia. Dia tetap hidup bersama orang-orang lain. Tapi dia menjadi pemenang atas itu. Dia tidak terpengaruh. Nah, itu maksudnya. Nah, itulah pentingnya puasa di situ. Makanya kenapa puasa itu menjadi rukun Islam sebelum zakat dan setelah sholat. Kan Allah bisa saja menjadikan puasa itu sebagai rukun Islam yang pertama. Tapi kan kita tidak pernah berpikir. Iya. Kita tidak pernah berpikir kenapa harus syahadat yang jadi pertama, kenapa sholat kedua. Kan itu ada. Itu bersimbiosis tuh semuanya. Hanya saja kan kemalasan berpikir ini terlihat di mana-mana. Iya. Karena meliburkan nalar, kesannya meliburkan nalar. Karena kemalasan berpikir itu ditentukan oleh figurnya. Figur seorang leader. Kalau leader. Kan begitu. Ini nyinggungnya pedes banget, Iya, Bang. kan kemalasan berpikir itu kan representasi dari kemalasan berpikir leader. Kan gitu. Iya, betul. Ya. Kata cucunya daripada Nabi Al Mustafa Muhammad itu kan agama itu kan akal, dan akal itu adalah agama. Dari tidak beragama bagi orang yang berakal. Makanya salah satu syarat Islam itu adalah akil balik itu. Karena kata Nabi ad-dinu huwal akal. Agama adalah akal, dan tidak beragama orang yang tidak berakal. Artinya Nabi saja memberikan porsi lebih terhadap akal. Nabi saja memberikan porsi lebih terhadap akal, kan begitu. Makanya zuhud bagi saya itu, maksudnya ini interpretasi saya. Zuhud atau pejalan sunyi itu adalah bukan orang yang menjauhi dunia, bukan orang yang menjauhi harta, tapi ketiadaan harta di tengah keramaian. Itu zuhud sesungguhnya. Dia tidak terpengaruh dengan segala sesuatu. Dia hidup berdampingan, tapi tidak ada pengaruhnya. Iya, betul. Iya kan begitu. Jadi, Sufi itu, kalau bagi saya itu Sufi, orang-orang yang menempuh jalan irfan, tasawuf atau sufisme itu, dia meletakkan dunianya itu di tangannya, betul. Bukan di hatinya. Betul. Itu kata Abu Bakar tuh. Dia meletakkan dunianya di tangannya, bukan di hatinya. Di tangannya, bukan di hatinya. Betul, Bang. Itu menarik. Nah, kalau misalnya yang Abang kasih tahu tadi bahwa ada buku yang menggambarkan bagaimana potret orang-orang zuhud atau orang-orang penempuh jalan irfan yang hidup di tengah-tengah perkotaan itu, kalau saya nggak salah ingat, Cak Nur pernah bilang bahwa itu merupakan sufi urban. Nah, sufi urban. Atau sekarang kita lebih kenal sebagai sufi posmo gitu. Ya, sambil ngomong saya cas HP. Habis Ya, kembali. Nah, ya di sisi lain kita lihat misalnya sejarah abad-abad klasik misalnya, para penentang pemerintah yang zalim, para penentang pemerintah yang kejam itu kan kebanyakan digerakkan atau dipelopori oleh para orang-orang penempuh jalan irfan atau jalan pesuluk atau orang-orang sufistik. Betul. Nah, misalnya saya ambil contoh kasus misalnya kemerdekaan Indonesia juga salah satu dipelopori juga oleh orang-orang yang dibilang sebagai penempuh jalan sufistik. Misalnya hukum batal minal iman yang ditanamkan oleh Pak Kiai Hasyim Asy'ari misalnya. Nah, kalau kita melihat itu kan secara eksplisitnya atau secara batiniahnya itu kan dia orang yang sangat tawadu, sangat zuhud, dan tidak mengabaikan persoalan kecintaan atau nasionalismenya terhadap tanah air. Bahkan sebagian orang di kelompok-kelompok organisasi misalnya
mereka menganggap itu sebagai waliullah. Kalau waliullah kan bisa juga kita kategorikan sebagai sufi gitu. Ya kan, Pak? Ya, siap, betul. Lanjut, lanjut. Gitu ya. Nah, Ya. selamat selamat datang Bang Ali El Hakim, Bang Iqbal. Welcome, selamat datang. Siap. Ini ngobrol santai aja, ngobrol santai aja, ngobrol santai. Jadi kan tadi saya Menarik itu Bang, karena karena orang melihat misalnya, mohon maaf Bang, misalnya orang melihat saya, tulisan saya itu kan biasanya berada di sosial media, entahkah di Facebook, WhatsApp, atau di Instagram misalnya, itu kan lebih cenderung kepada cinta, lebih cenderung kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kasih sayang Tuhan misalnya. Seolah-olah itu menjadi sinis bagi orang-orang yang menganggap saya ini loh sedikit-sedikit cinta, sedikit-sedikit kasih sayang. Ada apa sih sebenarnya? Cenderung ke sufian gitu. loh. Siap, Bang Ali itu El kan. Hakim. Siap. Siap, saudara. Dia komennya luar biasa saat ini. Iya, itulah. Dia itu kan merendah dia, abang itu. Abang saudara saya itu merendah dia. Ya, betul. Jadi sebenarnya Kita juga kayaknya perlu hati-hati juga. Kita juga perlu kayaknya hati-hati Bang. Hati-hati untuk berbicara, soalnya kalau salah kata dari apa yang setiap kita ucapkan, apa yang setiap kita bicarakan, entar dipidanakan sama beliau. Yalah. Soalnya beliau ini kan advokat pengacara muda lagi, gitu kan. Jadi kita perlu waspada, jangan sampai ini bagian dari Tidak lah. kaki tangan atau gimana nih. Ya, coba tapi dia lihat kalau ini dia punya saudara. Dia punya saudara ini. Jadi manhaj tarekatnya Rumi itu kan lahir. Kalau asbabul wurud hadisnya itu kan ada seorang sahabat Nabi yang tidur setiap hari di masjid. Tidurnya itu dia betul, tidurnya di masjid, tetapi begitu masuk waktu sholat dia azan. Nah, Nabi sholat itu habis azan dia tidur kembali, itu sahabat. Itu sahabat tidur kembali. Nah, Nabi sholat dia baru bangun. Selesai sholat Nabi dia baru bangun. Terus dia kejar Nabi, wahai Rasul. Padahal dia tidak ikut sholat ini orang. Nah, selesai sholat dia kejar Nabi, ya Rasul kapan kiamat? Kata Rasul, loh, kau tanya kiamat bekalmu apa? Kata sahabat itu, bekalku ya mencintaimu ya Rasul. Rasul tidak menjawab, kemudian Rasul tetap jalan. Dikejar sama orang itu. Sahabat itu tetap mengejar, ya Rasul, tunggu dulu Rasul. Saya ini kan sudah menyatakan cinta kepadamu, apakah engkau tidak mencintaiku? Nah, makanya kata Rasul, ya karena engkau cinta kepadaku, maka saya juga mencintaimu. Nah, ternyata percakapan antara Rasul dengan sahabat ini didengarkan oleh Abu Bakar. Nah, Abu Bakar yang mendengarkan percakapan itu mengkonfirmasi kepada Nabi, wahai Nabi, apakah betul hanya modal cinta kepadanya engkau akan bawa dia ke surga? Kata Rasul, iya. Makanya Abu Bakar itu adalah salah satu sahabat yang mencintai Rasul tanpa syarat apapun. Nah, karena kesenangan diberitahukan akan dibawa ke surga dengan modal cinta, akhirnya si Abu Bakar ini saking gembiranya dia berputar sampai terangkat bajunya, jubahnya terangkat. Nah, itulah yang menjadi manhaj tarekatnya Maulana Rumi itu. Jalaluddin Maulana Rumi itu kan, makanya ada tari whirling yang kita kenal dalam tarian sufi, tarian Maulawiyah, tarian sufi. Terkenal di Turki kan? Tarian sufi. Nah, itu manhaj. Itulah akar dari manhaj tarekatnya sufi itu. Jadi ada memang sahabat. Itu bukan berarti kita tidak boleh sholat dan kita hanya bermodal cinta. Jangan dimaknai seperti itu hadisnya. jangan sampai kita memaknainya di situ seperti itu. Enggak usah sholat, cukup cinta kepada Rasul kan gitu, itu bahaya juga. Makanya perlu pemahaman kontekstualisasi terhadap hadis itu. Kita perlu memahami hadis secara kontekstual. Nah, disitulah pentingnya kita belajar asbabul wurud dari hadis, agar kita tidak sering terjebak dalam justifikasi haram, justifikasi bid'ah, justifikasi neraka. Kan itu sebenarnya kita sudah merebut hak prerogatif Tuhan sebenarnya, secara tidak langsung kan. Ya, betul. Makanya kenapa pentingnya belajar
studi hadis. Karena tidak semua, tadi di awal saya sampaikan, tidak semua hadis itu jadi sunnah dia. Tidak semua hadis itu jadi dasar hukum. Ada banyak hadis yang tidak jadi dasar hukum. Misalnya Rasul menikah lebih dari satu kan? Itu hadis. Hadis itu kan apa yang Rasul katakan, apa yang Rasul lakukan, dan pokoknya semua hal yang berhubungan dengan Rasul. Sebagai hujah. Ya hujahnya. Nah misalnya Rasul menikah 9. Kenapa tidak dijadikan sunnah itu 9? Nah kan makanya tidak semua hadis itu jadi standar hukum dia. Nah di sunnah juga ternyata ada banyak tingkatan-tingkatannya. Nah di sini kalau kita tidak punya cakrawala berpikir yang luas, cara pandang kita melihat sesuatu tidak kompleks, ya kita bisa terjebak juga. Nah disitulah pentingnya ad-din wal akal. Disitulah pentingnya bahwa beragama itu pakai akal. Nah sampai di mana akal tidak mampu lagi menemukan ada satu titik di mana akal itu sudah tidak mampu. Nah disitulah kekosongan yang tadi saya bilang. Akal itu sampai kepada titik kekosongan, agama harus menjawab kekosongan itu. Nah kalau agama bungkam menjawab itu, akhirnya orang gila. Akhirnya nanti semua melahirkan Nietzsche itu. menjadi tokoh eksistensialisme kan gitu, menjadi tokoh eksistensial. Tokoh eksistensial. Tapi di sisi lain tadi kita harus jadikan sebagai underline catatan penting bahwa kemampuan Nietzsche membongkar persembunyian etis dari setiap manusia itu harus diakui. The God is dead. Ini kan harus diakui karena ternyata banyak orang yang menyembunyikan etisnya itu. Nah kalau kita di Indonesia Timur kan Saudara Harun ini kan di Indonesia Barat sana. Kita ini kan di Indonesia Timur. Makanya saya bilang nalar pinggiran itu kan suara kebenaran dari pinggir. Sebenarnya enggak ada Indo Timur, Indo Barat. Iya. Nah, itu terlalu rasis. Iya, terlalu derogatif itu sebenarnya. Itu kan derogatif. Iya, betul. Nah, itu pemahaman tentang Indo Timur, Indo Barat itu kan derogatif. Itu mendegradasi segala hal. Iya, betul. Betul itu. Sehingga kita cenderung bikin sekat, hijab dan sebagainya. Iya, kan begitu. Benar sekali. Makanya itu pengantarnya untuk kita memahami lebih luas kan itu epistemologinya kita perlu paham. Nah, kalau dari situ kita bisa paham. Misalnya tadi kalau nanti kita coba kembangkan, kita komparasikan pemahaman itu. Kan selama ini kita taruhlah kita memaknai Quran secara regulatif itu tadi kan, bahwa Allah hanya memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke laut, kan begitu. Sampai di situ saja. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah berpikir, dan kita tidak pernah membaca bahwa ternyata ada firman Allah yang tidak dituliskan, yang Allah sampaikan kepada laut, laut, kalau nak pukul ke Musa, maksudnya kalau tongkat Musa mengenahimu, maka membelahlah, kan begitu. Nah itu artinya Allah juga berfirman kepada laut. Misalnya Allah juga berfirman kepada lebah. Ya? Allah berfirman kepada lebah-lebah itu kan dalam Al-Quran Allah berfirman kepada lebah. Mungkinkah Allah berfirman juga kepada sapi, kepada kerbau, kepada kambing? Mungkin kan? Nah sangat memungkinkan Allah juga berfirman kepada sapi, kepada kerbau, kepada seluruh binatang. Nah kalau kepada binatang saja Allah berfirman, loh kenapa kepada manusia Allah tidak berfirman? Sementara laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, puncak ciptaan itu manusia. Iya, berarti memungkinkan bahwa Allah berfirman kepada makanya saya menduga Bang, sejatinya lebih Islami atau lebih berislam itu adalah ciptaan Tuhan selain manusia. Karena sifat dari ciptaan selain manusia terlepas dari iblis dan lain sebagainya itu sifatnya mereka adalah ketundukan secara totalitas. Betul. Sedangkan kita masih diberikan ikhtiar pilihan antara menjalankan perintahnya ataukah menjauhi larangannya. Makanya saya menduga bahwa yang dikonfirmasi dengan ayat tadi bahwa tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Nah, sejatinya setiap segala ciptaan Tuhan itu senantiasa beribadah kepada Sang Khalik, gitu kan? Dengan strategi, dengan metodologi ibadah yang beda. Ya betul Bang. Makanya saya berpikir bahwa jangan-jangan yang lebih Islami itu
sapi atau secara hewan atau tumbuhan itu jauh lebih islami ketimbang kita selaku mengaku diri sebagai manusia yang mengaku diri sebagai makhluk terbaik dari ciptaan Tuhan. Betul. Jangan-jangan mereka lebih jauh islami loh. Makanya kalau kita membaca ayat yang tidak dituliskan secara regulatif Allah, pasti kita punya tingkat kepekaan. Tapi tingkat kepekaan itu tergantung software. Kalau software kita memang software Pentium 2 ya susah. Karena sekarang orang sudah pakai. Makanya software itu harus berkembang. Software jangan dibikin statis. Software itu harus dinamis. Kan begitu. Nah, masalahnya sekarang manusia sekarang ya minta maaf, ini saya harus jujur. Gitu toh. Maksudnya kan daripada saya singgung halu, ini makhluk manusia sekarang itu kan justru hardware-nya yang diperindah, bukan software-nya. Iya, bukan software-nya. Perangkat kerasnya yang diperindah. Tampilan luarnya yang dipercantik, bukan tampilan di dalamnya. Nah, kalau manusia itu kan ada dimensi jasadnya, itu yang disebut dengan hardware. Nah, di belakang jasad itu ada disebut dengan jiwa, itu yang disebut dengan software, program. Mirip-mirip dengan HP ya. HP kalau kapan softwarenya rusak, bermasalah dan lebih potensi kerusakannya pada hardware gitu. Nah, ini kalau kita kalau misalnya sama dengan manusia, apabila jiwanya rusak, maka itu akan mengganggu, akan berefek pada jasadnya gitu. Makanya lebih berindah itu jiwanya secara batinianya, bukan secara fisiknya atau secara lahiriahnya. Jadi tidak perlu minder, kita laki-laki tidak perlu minder ketika tampang kita wajah kita tampangnya standar gitu. Ya, jaringan memang kan. Itulah kalau kita bergantung sama jaringan kan, kadang-kadang dia lelet, kadang-kadang tidak kan begitu. Makanya bergantung tuh sama Tuhan, jangan sama jaringan. Iya, betul. Makanya kata Ibnu Taimiyah, jangan terlalu bergantung sama manusia. Ibnu Taimiyah itu dianggap sebagai Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah itu gurunya Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu gurunya. Ibnu Taimiyah itu adalah guru dari Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang sering kita dengarkan. Makanya Ibnu Taimiyah dianggap sebagai Syekhul Islam. Dia bilang jangan terlalu bergantung pada manusia. Kenapa? Karena bayangan kita itu akan meninggalkan kita juga dalam gelap. Makanya kan begitu. Betul. Bayangan kita saja sih. Saya teringat juga dengan mutiara kearifan dari Sayyidah Ali bin Abi Thalib. Ya, ungkapannya sama dengan Syekhul Akbar Ibnu Taimiyah tadi, bahwa aku sudah terlalu banyak menaruh harapan terhadap manusia dan pada akhirnya justru harapan itu menjadi kesakitan. Ya, makanya. Tetapi ketika saya menaruh harapan itu kepada Tuhan, maka itu akan menjadi cintaku kepada Dia. Makanya itu Sayyidina Ali bilang begini, aku sudah banyak merasakan kesakitan, tapi tidak ada sakit yang paling besar selain berharap kepada manusia. Itu. Kepada manusia, betul. Itu dalam. Apalagi berharap pada perempuan, itu justru malah lebih sakit. Iya, makanya jangan menggantungkan harap kepada sesuatu yang tergantung. Karena bahkan bayanganmu akan meninggalkanmu dalam kesendirian. Begitu. Nah, begitu memang. Begitu memang bahasanya jomblo. Begitu. Bahasanya orang sendiri itu begitu. Ini bukan bahasa jomblo, Bang. Bukan bahasa jomblo. Ini bahasa sofistik dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memaknai perkataan dan ucapan atau satire atau diksi. Iya, kan bukan. Hanya orang-orang tertentu. Maksudnya kan kita tidak sedang melakukan pledoi atas diri kita sendiri. Saya juga tidak begitu. Iya, saya tidak. Ini bukan rekayasa pembelaan atas belum ada pasangan, tapi ini menunjukkan bahwa sejatinya manusia itu maksudnya kan bahwa ketergantungan kita hanya kepada yang memberi gantungan, yaitu Sang Khalik. Misalnya kita ini kan sebagai wujud pinjaman,
Nah, yang memberi pinjaman itu kan dia itu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Makanya kebergantungan kita itu adalah yang kepada dianya saja, bukan kepada eh, sesama ciptaan manusia gitu. Nah, itu kan sebenarnya agak kurang friendly juga sebenarnya kalau menggunakan diksi jomblo. Jomblo itu artinya kan tidak ada pasangan. Sementara Quran sebenarnya Quran mengkonfirmasi kepada kita setiap orang itu memiliki pasangan. Kan begitu. Artinya Iya, sendiri, makanya iya, betul. diksi sendiri itu lebih friendly kepada kita. Makanya saya tidak jomblo, saya hanya sendiri. Ya, masih jadi jadi sendiri itu pilihan, itu bagian dari attitude yang baik atau sikap yang baik loh, Pak. Iya. Makanya kenapa tadi jaringannya Jadi lelet? Kenapa jaringannya lelet? Karena tadi pembahasan hardware software itu pembahasan daging. Itu iya itu betul. pembahasan daging, makanya jaringannya lelet. Daging semua itu kalau itu dibahas. Iya betul. Betul betul Bang. Iya, makanya kan tadi coba kita elaborasi kan. Kalau manusia itu ada tubuh atau jasadnya, ada perangkat kerasnya, atau dalam istilah komputer itu disebut dengan hardware. Dalam istilah handphone itu ada disebut dengan hardware-nya, perangkat kerasnya tuh, ada casing-nya, ada baterainya, ada mainboard-nya, itu kan begitu. Nah, perangkat halusnya itu program. Perangkat halus itu yang disebut dengan software, program tuh. Itu program. Bahwa Atau sistemnya nah, sistem sistem. bahwa di dalam HP itu ada WhatsApp, bahwa di dalam HP itu ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, itu program. Itu program yang diisi ke dalam hardware, kan begitu. Berarti kita butuh tubuh. Tubuh ini adalah wadah untuk mengisi program. Jadi program itu diisi ke dalam hardware. Nah, tentu hardware dan software ini tidak bisa hidup kalau tidak ada listrik. Tidak ada sesuatu yang menghidupinya. Nah, tidak ada sesuatu yang menghidupinya. Ya, Makanya ya. disebut dengan ruh. Jadi ruh itu. Makanya kenapa manusia itu adalah makhluk multidimensional. Karena manusia terdiri dari 3 dimensi. Ada dimensi jasad yang disebut dengan hardware. Ada dimensi jiwa. Nah, yang disebut dengan program. Software itu jiwa. Makanya tadi saya bilang, tergantung dari kepekaan seseorang menangkap ayat Allah yang tidak dituliskan di dalam Quran. Itu tergantung kepekaan jiwa tuh. Nah, jiwa tuh banyak. Ada jiwa lawamah, ada jiwa mutmainnah, ada jiwa amarah, kan yang mana? Kasih jelas. Makanya yang bermain tuh jiwa. Yang berfungsi tuh jiwa. Nah, misal kenapa kita sekarang itu lebih kepada mempercantik hardware sementara lupa bahwa ternyata keropos jiwa, disket jiwa mengalami resesi, kan begitu? Karena kita tidak pernah paham bahwa letak substansi dari manusia itu terletak pada jiwanya, bukan tubuhnya. Ya, Tubuh itu betul. adalah wadah yang menampung sistem, yang menampung jiwa, yang menampung program. Misalnya begini, penting mana HP secara kasar atau WA atau Instagram? Bisakah WA itu ada tanpa ada perangkat kasarnya, hardware-nya? Kan tidak mungkin. Harus ada HP baru bisa ada WA kan? Nah, kalau sudah ada HP, ada WA, bisakah mereka ini bekerja kalau tidak ada sesuatu yang menghidupinya? Baterai begitu, sebagai sumber energi listrik yang menghidupi ini. Kan tidak mungkin. Berarti ada satu kesatuan yang simultan, yang kompatibel, yang harus bekerja sama sehingga disebut dengan HP. Nah, sekarang kenapa orang merebut? Kenapa orang sekarang lebih membicarakan terhadap perangkat kasar HP? Harus Apple yang digigit Ya, lah, harus iPhone X lah. Padahal substansinya kan bukan di situ. Kan begitu. Kenapa harus ada ukuran ya, ya. ukuran ukuran cakep dan tidak cakep, cantik dan tidak cantik, ganteng dan tidak cantik? Padahal ukurannya kan bukan secara kuantifikasi. Iya, iya betul, betul. Nah, makanya yang manakah yang disebut HP? Apakah perangkat kasarnya? Apakah perangkat halusnya? Kan itu penting. Atau perangkat Ya lunaknya, Pak. itulah makanya saya bilang, yang manakah dibilang HP atau yang manakah sebenarnya yang dibilang manusia?
Kan gitu. Kalau yang dibilang manusia itu adalah tubuhnya, ya ya wajar lah orang berlomba-lomba mempercantik diri. Gitu kan? Nah, itu perempuan banget, Hah? Bang. Hati-hati kita bicara nih. Jangan sampai ada yang merasa Ya tersinggung tidak gitu. apa-apa, tersinggung saja. Justru itu lebih bagus. Ya, Karena kalau saya menyinggungmu itu ya. berarti Saya berharap bahwa kalaupun mereka tersinggung untuk pada ranah positif, mereka akan jauh lebih mengintrospeksi diri untuk mengubah jiwanya eh, ketimbang iya, jasadnya. karena kalau Kalaupun mereka tersinggung mengarah kepada negatif, barangkali mereka akan memusuhi kita dan membenci kita dan tidak lain ada sebagainya. masalah, karena pemahaman mereka mengenai sesuatu yang kritis itu kan adalah benci. Jadi kalau ada orang mengkritisi dia itu dianggap benci, itu kan stereotip umum. Maksudnya stereotip yang Iya, lahir itu betul. bahwa kalau ada orang mengkritik itu dianggap benci. Padahal tidak. Kalau saya mengkritisimu itu adalah cinta saya yang tidak serta-merta menerimamu. Iya. Artinya kenapa kenapa saya mengkritik itu menunjukkan bahwa saya mengingatmu. Kenapa saya mengingatmu? Karena saya Iya. mencintaimu, gitu ya, Bang. Jadi kritis itu adalah sikap di mana saya mencintai sesuatu tapi saya tidak serta-merta menerimanya. Itu definisi kritis Iya, betul menurut sekali. nalar pinggiran. Kayaknya 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 dijedah aja dulu, Bang. Dan sampai itu dijadikan sebagai alat untuk Nah, disalahgunakan, ya, dan itu sampai jadi itu protes, Bang. bahaya itu bahaya, bahaya itu. Makanya kan saya tadi bilang kalau kalau kita sibuk mempercantik jasad, jangan lupa memperindah juga jiwa. Karena ngapain jasadmu cantik, jasadmu ganteng, tapi faktanya disket jiwamu mengalami resesi. Disket jiwa mengalami resesi, jiwa keropos. Nah, itu akan menghambat kita untuk sampai kepada listrik yang saya maksud tadi. Menghambat sampai kepada Betul, sesuatu betul. yang maha hidup. Nah, hal itu saya sampaikan ini bukan berarti saya sudah sampai di situ, tidak. Nah, ini kan bahan Betul, bahan Bang. intelektualitas kan. Ini kan bahan percakapan kita. Itu kan bahan Iya, betul. bahan percakapan. Makanya ada baiknya sembari kita mempercantik tubuh, sembari kita mengikuti perkembangan bahwa ternyata iPhone X sekarang yang lebih booming, ya, Lebih upgrade, ya, ya, lebih populer dan lebih ya. diminati. Itu kan sebenarnya yang di-upgrade adalah hardware-nya. Bagaimana bisa menampung software itu kan sebenarnya. Hakikatnya kan Iya, kenapa terjadi perkembangan teknologi handphone itu supaya software ini bisa kompatibel terhadap hardware kan begitu. Software ini iya, iya. bisa punya kompabilitas dengan software kan begitu. Nah, makanya Ya, betul, Bang. Betul. paksa akal kita berpikir seperti kita memaksa otak berpikir lebih besar daripada tempurung kepala kita. Nah, Iya. faktanya kan yang terjadi tempurung kepala yang lebih besar daripada otak. Kan begitu. Makanya itu karena itu Betul, disebabkan betul. oleh kemalasan berpikir, saya bilang. Kemalasan berpikir itu sangat ditentukan oleh figur seorang leadernya. Kalau leader, Tadi terkesan bahwa seolah-olah ada orang yang mematikan nalar berpikir itu. kita. Yang dalam tanda kutip tadi leader itu. Iya, benar itu. Makanya saya bilang kenapa leader tidak pernah mengelaborasi? Kenapa leader hanya menyuruh anak-anak murid menghafal nama-nama ikan? Maksud saya, coba elaborasi lah. Tuh, tanya, kenapa ikan tidak bisa manjat pohon? Tanya, kan begitu. Atau sampaikan pohon adalah sungai. Kenapa burung kalau kalau ikan nggak bisa manjat pohon, kenapa burung nggak bisa Nah, berenang? Ya kan, mesti ditanya. itu. Karena dari pertanyaan yang membingungkan itulah, sehingga orang mencari tahu ini bagaimana ini. Akhirnya berfungsi kepalanya untuk berpikir, berfungsi akalnya untuk Iya. berpikir. Nah, disitulah untuk memaksimalkan bahwa dia manusia. Karena kapan seseorang dikatakan manusia, ya saat dia berpikir. Kalau dia berhenti berpikir, maka berhenti dia menjadi manusia. Nah, saya teringat dengan perkataan seorang abang Dayang eh, beberapa tahun lalu yang sebagai peserta intermediate, bukan intermediate sih, apa ya, advance training terbaik. Dia bilang kayak gini, sudah teramat kali kita berjalan dengan kedua kaki Hmm? kita, tapi jarang sekali orang yang berjalan menggunakan Nah, kepalanya. itu
Nah, itu Itu menarik. menariknya karena itu tadi. Karena saya bilang tadi itu, kenapa? Karena kita menggantungkan pemahaman kita bahwa ternyata yang lebih fokus, yang lebih substansial untuk kita perbaiki itu adalah jasad kita. Itu satire yang tinggi itu, kelas tinggi satirenya. Karena dia menganggap kaki itu kan jasad. Kenapa bukan dengan kepala kita pakai? Kenapa tidak berjalan dengan kepala? Makanya Immanuel Kant bilang, manusia itu berjalan dengan bintang di kepalanya dan etika di hatinya, moral, cinta di hatinya. Nah, kenapa dia Ya, menganalogikan manusia itu berjalan seperti bintang? Bintang itu pengetahuan yang menerangi orang tuh kan. Makanya fungsi pendidikan tuh mengantarkan orang dari kegelapan menuju cahaya terang. Itu fungsi pendidikan. Nah, kira-kira begitu tadi. Nah, kalau pembahasan manusia, minazulumati lanur ya. ya, minadz-dzulumati ilan nur, atau dalam istilah Nabi itu disebut dengan utlubul ilmi ilal lahdi minal lahdi, itu kan dari buayan sampai ke liang lahat. Gitu. Artinya kita harus Ya, belajar dari betul. sesuatu sebelum kita lahir itu ada pengetahuan kan begitu. Makanya untuk menggambarkan secara kompatibel, secara luas itu makanya kita perlu perlu pembahasan yang lebih jauh. Apalagi kalau kita mau bahas manusia itu kan, karena manusia itu Ya, selain dia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, selain dia puncak ciptaan, tapi Allah juga bilang manusia itu zaluman jahula, bodoh dan zalim. iya, Jadi kalau betul. kita tidak punya porsi memahami itu ya kita bisa fatal. Tapi di sisi lain Quran mengkonfirmasi bahwa fujuraha wa taqwaha, artinya keburukan mereka itu diungguli oleh ketakwaan mereka sebagai Nah, manusia. itu makanya vaksin terbaik itu adalah takwa, bukan Sinovac. vaksin vaksin otak bukan Iya, vaksin Sinovac ya. karena ada virus yang jauh lebih berbahaya daripada corona. Nah, ini yang tidak bisa dipahami orang. Ada yang Iya. tidak ada vaksinnya, yaitu virus Fujuraha. Itu virus loh. Eh, Fujuraha itu virus dan vaksinnya hanya takwa. Nah, untuk betul. sampai ke tingkatan takwa kita harus menjadi muslim dan menjadi mukmin. Kan begitu. Ya, Bagaimana Ustadz Harun? Hah? ya, menarik ya, menarik. Agak balance, sudah agak terang. Sudah agak paham gitu maksudnya. Ada virus Ya, sudah agak yang terang. jauh lebih parah dari corona, yang jauh lebih parah dari COVID-19. Yang namanya virus Fujuraha. Nah, Ya, virus betul. Fujuraha tidak bisa divaksin dengan Sinovac. Tidak bisa divaksin dengan vaksin Amerika, vaksin Jerman, vaksin Australia. Tidak bisa. Dia hanya bisa divaksin dengan vaksin watakwaha. Bayangkan Betul, betul. Allah Ini menggambar, menarik. Allah Saya, menggambar saya kok pusing. saya nggak kebayang sampai gitu mengambil satu teks potongan ayat Quran dengan fujur dan takwa itu, abang kok langsung bisa menghubungkan sampai ke apa virus virus fujur dan vaksin takwa gitu. Nah, itu kan saya bilang tadi. Kemampuan software menangkap firman. Nah, Kepekaan software kita, iya, iya, betul, betul. kepekaan software kita dalam menangkap nubuah, dalam menangkap tanda dan penanda itu. Itu Nah, kemampuan jadi, software. saya menganggap kayak gini, Pak. Seakan-akan saya ini hardware Hmm. dan abang itu sebagai software gitu. Nah, makanya untuk menghindari itu, sebenarnya kan kita ini tidak berilmu. Sebenarnya, tidak boleh kita agungkan ilmu karena jangan sampai kita jadi jadi dinamisme juga kan begitu. Makanya ilmu itu adalah wasilah sebenarnya. Dan tidak ada orang yang berilmu. Ya, Ilmu betul. itu wasilah. Ini kan pemahaman kita yang harus diluruskan. Kita harus memahami dulu mana goyah, mana wasilah, mana tujuan, dan mana perantara untuk sampai ke tujuan. Mana alat yang kita pakai untuk sampai kepada tujuan. Ilmu itu bukan tujuan. Tujuan itu Allah. Kan begitu. Jadi Ya, goyahnya itu Allah. Alat yang kita pakai kepada Allah itu banyak. Banyak metodologinya, banyak strategi yang kita harus gunakan. Bisa menggunakan ilmu. Kalau ilmu yang kita pakai sebagai alat untuk sampai kepada Allah, kata Allah, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalil." Saya tidak berikan ilmu itu melainkan betul, betul. secuil. Jadi jangan jadikan itu, jangan mengkultuskan ilmu karena tidak ada orang yang berilmu. Nah, disitulah kita harus memahami pembagian tugas.
Kan begitu, mana tugas. Iya, ya, Bang. Disitulah pentingnya kita memahami pembagian tugas. Mana tugasnya Allah, mana tugasnya manusia. Kan begitu. Nah, kan kalau tugasnya Allah itu kan menumbuhkan padi. Atau manusia yang tumbuhkan itu padi. Saya luar biasa itu manusia kalau dia tumbuhkan padi. Nah, tugasnya manusia adalah mengkonversi padi menjadi beras. Nah, Iya, dari iya. beras itu bisa dielaborasi menjadi nasi goreng, nasi kuning kan begitu. Itu tugasnya manusia, mengolah beras menjadi nasi, nasi menjadi nasi goreng, nasi kuning kan begitu. Jangan Allah disuruh menggoreng. Itu kan tidak jelas pembagian tugasnya. Ini kan seolah-olah Allah yang mau disuruh goreng nasi. Kan begitu, itu pembagian tugas. Hmm. Di situ pembagian tugasnya. Ini ini terlalu paham Jabariyah, Bang. Nah itu, kalau orang yang memahami itu tadi maksud saya coba sederhanakan bahwa ternyata ada pertentangan teologis dulu. Ada orang Jabariyah, ada Mu'tazilah kan itu. Kalau orang orang Jabariyah, kalau orang Jabariyah memahami bahwa biar mengkonversi beras menjadi nasi, nasi dan nasi goreng, nasi kuning, ya Allah juga yang harus lakukan. Nah, itu Jabariyah. Tokohnya siapa? Al-Hujjatul Islam. Toh? Muhammad Al-Ghazali kan begitu. Nah, kalau Mu'tazilah menganggap menumbuhkan padi sampai menjadikan beras itu potensi manusia. Loh, bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Itu kan itu tadi analogi sederhananya bahwa kita harus mendayung di antara dua pertentangan aliran teologis itu. Kita tidak usah masuk ke dalam dua aliran teologis antara Asy'ariyah, antara atau Ajabariyah dan Mu'tazilah atau Maturidiyah Samarkand. Kita tidak usah masuk di pertentangan itu. Kita mendayung di antara itu aja. Kan begitu. Kita mendayung di antara itu. Tidak usah kita masuk dalam itu. Jadi kalau kita tanam padi, ya kita berharap sama Allah bahwa yang tumbuh padi. Karena secara sunatullah tidak mungkin yang tumbuh mangga. Ya? Ya, tapi ada yang tapi ada banyak, Bang, yang tanam padi tapi tumbuh gadung. Nah, itu lain lagi. Tanam padi tumbuh gedung. Nah, kalau kalau itu saya bahas nanti bisa demo besok orang. Kalau itu kalau itu dibahas nanti bisa demo. Nah, itu tadi maksud saya kita jangan menganggap bahwa agak terlalu high pembahasan itu, sudah agak tinggi pembahasan itu, biasa memang jaringannya lelet. Iya. Lagi pula banyak CCTV-nya, Bang. Iya kan gitu. Makanya saya bilang undang-undang ITI itu adalah upaya pengekangan terhadap nalar cyber, polisi cyber itu kan begitu upaya. Apalagi apalagi kita ini kan hanya sekedar nalar yang pinggir-pinggir doang, bukan nalar yang di tengah atau nalar yang di depan atau nalar yang di belakang. Kita ini nalar yang Nah, pinggir. bagus itu nalar pinggiran. Nalar pinggiran itu sebenarnya Hmm. saya dulu termotivasi dengan apa? Saya tidak suka dengan cara berpikir kebanyakan orang. Nah, karena cara berpikir kebanyakan orang itu dalam rumusan sosiologi disebut dengan mainstream. Sekalipun mainstream sekarang sudah Iya. ada antitesanya, namanya budaya pop kan, budaya populer kan gitu. Makanya saya coba keluar dari Iya, pakem populer. itu. Saya coba berpikir dari tidak dari ke,
Iya, kan begitu. Makanya harus sering-sering lah mengadakan ini dialog kan. Ini direka di apa di video ini bisa di save kah? Enggak kah? Ya, nanti abang yang save di situ. Maksudnya kalau kalau mau keluar, abang save aja di Oh situ. bisa ya. Soalnya saya ini Iya bisa. saya enggak terlalu paham dengan teknologi kalau saya. Ini berarti yang bermasalah itu bukan hardware-nya tapi Ya software-nya. makanya perlu di-upgrade itu hardware-nya. Bukan software yang perlu di-upgrade kan begitu. Karena bagi saya kenapa di Jepang sekarang itu eh, kalau di Jepang itu teknologi mereka di Jepang itu sudah sampai di 5.0 sebenarnya kalau di Jepang. Di Jepang Iya, sudah iya. cuman mereka takut jangan sampai manusianya menjadi robot, makanya grade teknologi itu diturunkan menjadi 5.0. Yang didorong adalah manusianya. Jadi manusia yang coba didorong menjadi 5.0, teknologinya itu menjadi 4.0. Nah, itulah dalam istilah Samuel Huntington dalam benturan antar peradaban, culture matters, kembali kepada local wisdom. Itu kira-kira yang disampaikan Ya, betul. disampaikan Huntington dalam benturan antar peradaban. Bahwa kembali kepada kultur, nilai Makanya nilai nilai nilai. makanya di Jepang itu ada Hmm. makanya di Jepang itu ada dewan 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 apa ya? Dewan penasehat etika Ah, betul sains. itu. Jadi supaya sains tidak keluar dari tata nilai. Iya, karena jangan sampai eh, teknologi yang kemudian eh, menunggangi manusia, bukan manusia yang menunggangi teknologi. Ya, kalau manusia ditunggangi sama teknologi, Ya, robot. Nah, itu sudah hampir terjadi di Indonesia. Bukan hampir terjadi, sudah terjadi. Teknologinya canggih, tapi gak ada otak. Kan begitu. bukan bukan jangan sampai terjadi, sudah barang terjadi Nah, memang di sudah Indonesia. terjadi. Teknologinya canggih, tapi ternyata nalarnya zero. Kan begitu. Ya, Kan itu. begitu. Maksud saya kan begitu. Maksud saya, enggak ada masalah dengan teknologi. Kalau saya enggak terlalu penting-penting sekali gitu teknologi. Kalau saya, karena ukuran kebahagiaan saya itu bukan terlihat dari sesuatu yang artifisial. Ukuran kebahagiaan saya itu ya ketika masih bisa bercakap-cakap dengan Harun tuh. Ya, Kan betul begitu. Bang, betul Bang. Tapi kayaknya enggak terlalu menarik karena kita dibatasi dengan masing-masing hardware yang Nah, berbeda. itu. Mestinya kan Betul. perjumpaan yang cukup intim itu kan berjumpa secara software gitu atau berjumpa secara jiwa, Eh, bukan berjumpaan secara raga. tidak ada kenikmatan itu yang melebihi perjumpaan perjumpaan kualitas. Tidak ada kenikmatan yang melebihi itu. Tidak ada. Makanya makanya kalau dalam percintaan tuh eh, kerinduan kita itu adalah kerinduan secara artifisial, kerinduan kita itu adalah kerinduan hardware, itu kerinduan yang paling di bawah. Benar. Ya, kerinduan yang bisa dikatakan memiliki level yang paling Paling rendah terendah itu kerinduan itu. atau atau secara substansi kemanusiaan itu kan dia memiliki apa level apa ya eh, level bukan hewani atau bukan nabati sih tapi level kebendaan Iya, material, level material itu. Jadi level material. kerinduan itu dimaknai sebagai empiris test. Empiris kan, kerinduan empiris itu kan. Maksudnya itu kerinduan empiris itu kerinduan material. Nah, bukan di situ puncaknya. Puncak kerinduan itu ketika raga tidak bertemu, tetapi kita saling merindukan. Ya, Makanya pertemuan itu pengkhianatan terhadap rindu sebenarnya. Makanya saya, nah ini yang tidak semua orang iya, bisa, makanya tidak semua orang saya bisa. paling tidak mau merindukan, paling tidak mau bertemu dengan orang yang saya rindukan. Karena itu saya mengkhianati rindu. Ya, betul. Biarlah dia abadi. Justru Kan gitu. justru semakin semakin merindukan seseorang yang dirindukan itu sebenarnya menghilangkan kerinduan itu sendiri, Pak. Makanya sebenarnya paradoks semua itu kan. Ya, Tapi itu nanti kasih satu sesi lah. paradoks Kalau kita kerinduan. bahas cinta itu Bahkan kelihatan, nanti banyak jatuh cinta. kelihatan bahkan kelihatan absurditas kerinduan itu sendiri. Orang Makassar atau orang Sulawesi Selatan itu bilang
rindu beleng-beleng. Rindunya itu kan rindu material, nggak punya keintiman. Keintimannya pun apa, kenikmatan keintiman yang dia pahami itu kenikmatan yang sangat material, sangat kuantifikasi, bukan kualitatif. Nggak bisa. Kerinduan itu kualitas, dia ukuran kualitas. Kayaknya terlalu mungkin apa ya, gimana ya? Nah, tadi coba saya coba Eh, hal- kasih gambaran sedikit tuh. saya lihat, betul, ya Nah, ya saya Bang. kasih gambaran. Jadi di suku aborigin itu, di suku aborigin di Australia, eh, Hmm. ukuran kebahagiaan orang aborigin itu ketika tidur melihat langit dan bintang. Kalau Ya kalau dia ya. tidur itu dia harus lihat langit dan bintang, itu ukuran kebahagiaannya orang aborigin. Nah, tiba-tiba pemerintah Australia datang di satu suku aborigin di satu daerah, dia bikinkan rumah. Hah? Jadi dikasihlah rumah ini orang-orang aborigin satu-satu rumah tuh, satu suku tuh dikasih rumah. Nah, sehari pertama pemerintah lakukan peninjauan atas hasil rumah yang diberikan kepada mereka. Loh, kenapa hari pertama ini atap rumah ini sudah dicabut semua sama orang aborigin? Hmm. Hari kedua, Artinya rumah tanpa nah rumah atap. tanpa atap. Artinya rumah tanpa Nah, atap. hari kedua, orang-orang pemerintahan ini datang meninjau lagi. Dia bilang, "Wah, kenapa jendela dan pintunya sudah tidak ada ini, dicabut semua?" Nah, akhirnya pemerintah ini mendatangi orang-orang aborigin. Loh, kenapa saya kasih kalian rumah untuk ditempati tinggal? Kalian justru mencabut pintunya, jendelanya, dan atapnya. Itu karena dia tidak paham. Pemerintah kita tidak paham bahwa ukuran orang aborigin kalau tidur itu melihat langit dan bintang. Jangan bikinkan rumah. Hmm. Maksudnya adalah kemampuan kita memahami sesuatu itu apa? Kenapa kita tidak pahami? Itu yang disebut dengan local Ya. wisdom. Ukuran kebahagiaannya orang asmat di Papua adalah kalau jalan-jalan pakai koteka. Jangan paksa mereka pakai celana. Jangan paksa mereka pakai Hmm. baju. Terus lagi, Karena ukuran, kalau memaksakan mereka pakai celana itu mengganggu iya kebahagiaan itu tadi mereka. saya bilang, Anda merampas ukuran kebahagiaan mereka yang kualitatif tuh. Karena ukuran kebahagiaan orang aborigin kalau tidur lihat langit dan bintang. Kenapa Anda datang membuat rumah? Itu kan merampas kebahagiaan. Makanya begitu. Nah, sekarang kita perlu definisikan ukuran kebahagiaan kita semua ini apa? Apa ukuran kebahagiaan kita? Kan begitu. Ukuran kebahagiaan itu adalah Ya. perjumpaan secara hardware atau perjumpaan secara software atau perjumpaan di antara keduanya. Perjumpaan hardware sekaligus memperjumpakan software kita, bahkan memperjumpakan sesuatu yang kita hidup. Kan begitu. Makanya pentingnya kita bongkar nih manusia ini apa sebenarnya. Nah, itu perlu penjabaran panjang. Untuk sampai ke situ kita perlu penjabaran panjang. Makanya banyak orang bertemu secara kasar, secara hardware, tapi pada dasarnya mereka berjarak. Iya, Iya, betul. karena jarak itu bukan jauh ribuan kilometer di pelupuk mata. Keluar lagi nih, keluar lagi peluru ini. Jadi, eh, jadi sejenis pepatah Melayu orang bilang itu udah, gajah di pelupuk mata Terlihat. tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan itu bisa Ah, dilihat. Itu menunjukkan perjumpaan secara hardware tadi. makanya coba kita kembangkan. Jarak itu bukan jauh di pelupuk ribuan kilometer di pelupuk mata. Jarak itu kita dekat, namun engkau enggan mendekat. Nah, jadi kan status tuh anak-anak tuh. Jarak itu bukan jauh ribuan kilometer di pelupuk mata. Jarak itu sesungguhnya kita dekat, namun engkau enggan mendekat. Dari Hayati di negeri Padang sana kan, Zainuddin di Jangan Sulawesi. jangan jangan Nah itu, jangan dibahas itu Bang, di skip aja deh. Ini terlalu apa ya? Saya khawatir jangan sampai ada yang salah memaknai atau salah, eh, apa salah untuk tidak bisa menafsirkan
apa teks yang abang Iya, itu sampaikan. maksudnya tadi. Ya, jangan sampai gagal Maksud paham. saya, jangan cuma memperjumpakan hardware, perjumpakan juga software. Jangan cuma sibuk mempercantik jasad, tapi cobalah untuk mengurusi juga keindahan jiwa, kan begitu. Toh? Ya, betul. Karena bagus kiranya terjadi kompatibilitas, kompabilitas. Nah, ini menarik. Saya potong, Hmm. Bang. Nah, kalaupun abang bilang jangan sibuk dengan mempercantik hardware atau tampilan tubuh atau jasad secara Hmm. lahiriah, tetapi lebih cenderung mempercantik persoalan software atau jiwa. Nah, eh, sebagai kita orang muda, intelektual, ataukah generasi milenial atau mengaku sebagai generasi Z Hmm. misalnya, nah kira-kira untuk mempercantik software atau mempercantik jiwanya itu langkah atau metodologinya sejenis apa aja gitu Iya. sehingga barangkali ini bisa melakukan eh, metode atau tata cara yang disampaikan. Makanya susah lagi kita menemukan, susah lagi kita mendapatkan generasi seperti Fatima kan. Karena software dan hardware-nya adalah Khadijah kan begitu. Makanya kenapa kita sekarang susah menemukan uh, generasi seperti Husain dan Hasan, karena softwarenya adalah Fatimah dan Sayyidina Ali kan begitu. Itu kira-kira. Makanya dalam Quran itu jelas bahwa perempuan itu memang diperintahkan Allah untuk berhias. Minal hilya kan begitu, ada istilah terjemahnya itu. Perempuan itu hakikatnya disuruh berhias dan laki-laki itu pada hakikatnya bertanggung jawab. Nah, berhias di situ tidak bisa dimaknai secara letterlet, secara parsial, secara aksiologis, secara aksiden kan begitu. Berhias yang dimaksud Quran itu tidak bisa dipahami secara parsial. Karena kalau Tidak tidak selurus itu iya, Fadison. karena berhias itu bisa saja juga berhias jiwa kan begitu. Makanya saya tadi sampaikan, ada bagusnya, ada baiknya kiranya. Relevankah jika disembari kita mempercantik jasad kita, kita juga memperindah jiwa kita. Nah kan, nah di jiwa ini kan, nah ini butuh konteks. Nanti di perjumpaan berikutnya baru kita sampaikan yang mana sebenarnya jiwa itu, kan gitu. Yang mana sebenarnya jiwa itu penting, masih jauh pembahasannya. Makanya kita bongkar filsafat manusia kan begitu. Kalau kalau kita cerita ini kita Ya, cerita filsafat manusia. Ini dari tadi dari musik sampai masuk kan. Jadi ini perbincangan ini luar biasa. Kalau teman-teman mengikuti ini saya bersyukur. Kita harusnya bersyukur toh. Bersyukur, bahagia dan nah, gembira. Ya karena ini itu pertemuan pentingnya yang berdialog sesama sesama software yang sama. nah, ini pertemuan yang sekiranya kalau Allah tidak kehendaki ya mustahil juga kita bertemu kan. Ya mustahil juga Ya, kita betul. bertemu kan begitu. Maksud saya kan karena kemampuan ikhtiar kita ini terbatas. Kenapa saya bilang terbatas? Saya tidak bisa memprogram kapan saya kencing dan tidak kencing kan begitu. Coba-coba siapa yang bisa memprogram dirinya kencing kapan dan tidak kencing kapan? Untuk urusan yang sesederhana itu saja kita tidak bisa memprogramnya. Jadi tidak ada alasan untuk kita wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah sembari menunjukkan ketakjuban kita kepada Allah. Tidak ada alasan. Karena untuk memprogram kapan kencing dan tidak kencing saja kita tidak bisa. Di titik itulah, Betul Bang, di betul. titik itulah kemudian kita harusnya memaklumi ikhtiar kita ini terbatas. Bahwa ketergantungan kita kepada benda, ketergantungan kita kepada sesuatu selain Allah itu sudahlah berhenti. Berhentilah sudah. Dari sikap itu melahirkan keberanian kita untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Bahwa ini yang harus diterima. Kan begitu. Makanya kenapa saya cenderung mendayung di antara dua ulama yang berbeda. Ada ulama yang keras dan ada ulama yang memang tawadu. Dan itu sama-sama dibenarkan oleh Islam. Kalau Habib Lutfi mewakili ulama yang tawadu, yang menyampaikan Islam secara ramah dan rahmatan lil alamin, kita juga harus benarkan bahwa ada ulama yang memang menyampaikan Islam dengan cara melarang orang melakukan kemungkaran, melarang orang melakukan mengajak orang melakukan kebaikan dan melarang orang melakukan kemungkaran. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus benarkan itu. Nah, kita tidak perlu terlibat di antara dua konflik itu. Kita hanya perlu mendayung di antara dua perspektif orang memahami Islam. Kan begitu. Nah, makanya pendidikan kita mestinya menjawab kan universitas itu sekarang hanya dianggap sebagai kumpulan fakultas-fakultas. Karena tidak ada orang pernah sarjana universitas, tak?
Mana ada sarjana universitas? Yang ada itu sarjana fakultatif. Misalnya Arun SAG, MAG kan begitu. SIP, S, SOS kan, SIP, SOS. SIP. Nah, itu kan sarjana fakultatif. Itu kan sarjana fakultatif, artinya universitas hanya dipahami sebagai kumpulan fakultas-fakultas. Nah, makanya saya mencita-citakan universitas itu seperti sebuah rumah. Kan begitu. Kalau universitas itu hanya kumpulan kumpulan fakultas-fakultas, dia kalau diibaratkan seperti rumah, rumah itu banyak kamar-kamarnya di dalam. Kamar-kamar itulah fakultas-fakultas tuh. Ya? Nah, kalau saya mencita-citakan pendidikan itu, dia seperti sebuah rumah, tetapi banyak pintunya. Bukan kamarnya, tapi pintunya yang banyak. Bukan kamar, pintunya. Karena yang mau dicapai di dalam sebuah yang mau dicapai adalah manusia secara universal, secara universitas. Kita ini manusia universal dengan menggunakan pintu fakultas. Dengan menggunakan pintu itu. Kita sedikit terakhir supaya penuh tadi saya bilang kita mencita-citakan manusia itu melalui pintu-pintu tadi itu. Pintu itu bisa datang dari ekonomi, sospol, agama, ya, hukum, fisika, biologi, kimia dan lain sebagainya kan begitu. Pintu. Jadi melalui pintu-pintu fakultas itu untuk sampai ke dalam rumah. Kalau sudah sampai di dalam rumah, orang sudah tidak tanya kau dari mana. Yang ada adalah kita Ya. membaur. Nah, itulah keuniversalan manusia itu di situ. Itu puncaknya. Jadi, jadi, jadi ada perkawinan ide atau dialektika pemikiran di situ. Nah, karena sesungguhnya pengetahuan itu lahir dari satu rahim. Pengetahuan itu lahir dari satu rahim. Sekalipun dispesifikasi menjadi fakultas-fakultas tuh. Nah, jangan agungkan fakultasnya. Eh, Kan itu. Nah, itulah konsep kesetaraan di dalam manusia itu. Nah, kira-kira cita-cita ide abang itu saya teringat dengan di sebuah tempat yang bernama Athena itu ada sebuah universitas namanya Akademia Plato yang pernah di situ Aristoteles sekolah di situ. ternyata baca juga ya. Dan setelah saya coba sederhanakan gagasan itu, ternyata saya ditangkap juga saya. enggak bang. Tapi bagus. Artinya abang kan bicaranya terlalu di upgrade levelnya dari saya berbicara dengan bahasa kami atau bahasa abang. Jadi yang abang sampaikan itu saya teringat dengan sebuah tempat itu yang di Athena itu yang pernah didirikan oleh salah satu filsuf kenamaan yang tidak asing bagi kita lagi yaitu Plato. Dia mendirikan akademia Plato. Dari berbagai suku, berbagai bangsa, kabilah-kabilah dan sebagainya itu mereka datang berkunjung di sebuah tempat yang bernama Akademia Plato itu dan disitulah lahir tokoh-tokoh besar atau kita kenal dengan beberapa filsuf-filsuf kenamaan dan uh, salah satu alumnus terbaik di situ adalah Aristoteles, murid kesayangan kita sendiri dan akhirnya dia pulang di salah satu wilayah Skandaria itu. Setelah itu dia dirikan Deliseum gitu. Nah, itu bagian daripada alumni terbaik yang menerap ilmu di sebuah universitas akademi Plato dari dulunya dan diajarkan langsung dari Plato dan akhirnya dia pulang untuk mendirikan Deliseum. Itu menarik, Pak. Nah, gagasan abang yang sampaikan atau cita-cita ideal abang yang sampaikan itu sudah lama, sudah berabad-abad tahun pernah dilakukan oleh filsuf Plato dan Aristoteles beserta kawan-kawan yang lain. Jadi mereka tidak bangun gap-gap semacam rumah kos-kosan, tetapi lebih banyak pintunya. Ya, betul. Jadi sehingga orang keluar dari universitas itu bukan menjadi mahasiswa fakultatif atau mahasiswa secara jargon jurusan yang berbeda-beda, tapi secara universal. Nah, sebab tadi abang katakan bahwa kita manusia ini kan adalah
manusia satu universal. Iya, benar itu. Itu Makanya kemarin dialog saya di panel dengan dosen antropologi Unhas. Dia iya, 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 dia menarik. bilang penting manusia penting kiranya sekarang kita ini kelompok intelektual untuk paham basic keilmuan kita. Karena sekarang orang itu banyak tahu, tapi kalau ditanya dia tidak paham basic keilmuannya. Wah, saya langsung bantah, tidak bisa begitu. Ini karena Anda mengagungkan fakultas. Ini karena Anda menganggap bahwa ilmu itu fakultatif. Ilmu itu universal, tidak bisa fakultatif. Padahal ilmu itu lahir dari rahim yang sama, kan begitu. Karena dia masih mengagungkan Satu sumber yang sama. iya, ini karena dia memahami ilmu itu fakultatif. Padahal sebenarnya fakultas ilmu itu adalah wasilah, itu jalan, itu cara kita untuk sampai kepada keuniversalan ilmu. Nah, itu tadi. Kalau di Akademi Plato bisa melahirkan Aristoteles dengan gagasan dialektika. Dari situ kita bisa pahami bahwa ternyata pendidikan itu harus dibongkar dari situ, dari Akademi Plato. Ya, Karena betul. disitulah lahir konsep dialektika tuh di Akademi Plato tuh. Ya. Orang datang dari semua suku, orang datang dari semua etnis, dari semua kelas dan kelompok, datang berdiskusi dan melakukan Ya, dialektika. Nah, di situ konsep dialektika tuh. betul. Dialektika itu kan kesetaraan manusia, dialektika tuh. Itu dialektika. Makanya itu kan dialog pendidikan kemarin itu apa arah arah di mana paradigma pendidikan Jokowi kan? Saya bilang tidak ada. Kita di Indonesia ini tidak punya paradigma pendidikan, tidak jelas arahnya kemana paradigmanya. Karena kalau kita mengacu kepada sistem politik kita, setiap periode kurikulum pendidikannya diganti. Setiap periode kurikulum pendidikannya diganti. Itu kurikulum pendidikan ini diganti setiap periode hanya karena mau berbeda. Yang entah apa tujuannya, saya juga tidak jelas. Kan begitu. Kurikulum pendidikannya tidak tahu apa jelasnya. Nah, kalau misalnya kalau kita melacak paradigma pendidikan di Prancis kan, itu kan diambil dari akar revolusi Prancis yang melahirkan tiga prinsip utama kan, kita pasti sudah tahu: egalite, fraternite, dan liberté. Ada kesetaraan, ada kebebasan, ada solidaritas. Nah, ini kan tiga prinsip yang lahir dari revolusi Prancis. Makanya kenapa di Prancis itu yang berkembang pesat adalah ilmu sosial, ilmu sosiologi kan begitu. Para filsuf sosial itu lahir di Prancis. Ada kesetaraan. Makanya kenapa saya bilang kalau kita mau bandingkan di Indonesia tidak punya paradigma. Tidak jelas paradigma. Salah satu yang menghambat paradigma pendidikan kita tidak jelas adalah feodalisme. Nah, makanya kalau kita baca itu, kenapa kita baca Akademi Plato yang melahirkan Aristo kan begitu, itu jelas. Kenapa orang bisa meniscayakan dialektika dalam pendidikan? Ya kalau kita memahami bahwa manusia ini setara, itu dulu. Tidak ada kelas di situ. Dialektika itu kan lahir kalau kita memahami bahwa ternyata manusia dengan manusia yang lain itu setara. Ini baru konsep manusia. Belum kita membahas bahwa manusia dengan sapi itu sama. Saya belum bilang manusia dengan duri mawar itu sama. Secara ontologis kan sama, tidak ada perbedaannya. Nah, eksploitasi itu bisa terjadi karena kita menganggap manusia itu lebih dominan daripada sapi. Ini kan, nah itu makanya tadi saya bilang, ini kalau kita pahami secara holistik, secara makroskopis, maka kita akan menemukan bahwa secara ontologis kita tidak beda dengan mawar. Karena mawar itu tumbuhan. Dia tumbuhan berarti dia makhluk. Allah juga berfirman sama dia. Allah juga memberikan nubuah sama dia. Maka konsep dialektika ini jangan dipahami adalah percakapan antara manusia dan manusia. Konsep dialektika ini adalah ketika kita tidak berjarak dengan lingkungan, dengan alam semesta, dengan makhluk-makhluk yang lainnya, itu konsep dialektika yang kita harus rumuskan dan kita bongkar ide dari Akademi Plato. Inilah cita-cita, maksudnya yang saya berharap Nadiem bisa menjadikan universitas itu bukan hanya kumpulan fakultas-fakultas, bukan hanya kumpulan itu, bahwa universitas itu adalah universitas tujuan dengan membuka pintu-pintu fakultas kan gitu. Tujuannya itu adalah manusia secara universal. Jadi di kampus itu orang dididik dengan fakultas-fakultas, kalau sudah sampai di ujung dia menjadi manusia yang universal.
Jadi kalau bicara ekonomi ditanya dia tahu, bicara sosial dia tahu karena ilmu itu satu rumpun lahir dari rahim yang sama. Kan begitu. Dari satu universitas, bukan satu fakultas Ah, atau satu jurusan. iya begitulah kira-kira. Ini buat kita. Makanya Aristoteles itu hampir menguasai semua disiplin Nah keilmuan. itu benar, Itu menarik. benar sekali itu Aristo. Nah konsep Aristo itu yang kemudian dikembangkan oleh Marx tuh. Konsep dialektika Aristo itu yang kemudian diambil, dikomparasi oleh Marx. Jadi Karl Marx itu kan sebenarnya mengkomparasi antara konsep Hegel dengan konsep Aristo. Kan begitu, materialisme dialektika histori itu kan itu mengkomparasikan Iya, antara betul. tiga pemikiran tuh. Makanya saya pernah sampaikan di dalam dialog PKI itu kan, dialog komunisme itu kan kalau K30 SPKI kan dulu itu dialog saya sampaikan. Komunisme sebagai sebuah filsafat kritis itu harus dipelajari, tidak boleh dimusuhi. Sekalipun komunisme dengan Islam itu punya hubungan yang diametral dan begitu, punya hubungan yang saling tolak menolak. Tapi komunisme sebagai sebuah filsafat kritis itu kita harus belajar, tidak bisa tidak. Bagaimana caranya? Nah justru yang terjadi adalah sweeping buku-buku Marxis, sweeping buku-buku tentang itu. Buku Pram dianggap kiri. Jadi kalau kita baca bukunya Pram, kita dianggap komunis. Baca bukunya ini kan mereka kurang bertamasa terhadap sejarah. Padahal ada Tan Malaka loh. Alumni pesantren Tan Malaka itu kan yang bikin Madilog. Iya, betul, Itu betul. susah. Jadi nanti kalau kita baca karya Hotboy-nya seorang Ahmadiyah, kita dianggap Ahmadiyah. Ada karyanya seorang seorang peraih Nobel itu orang Ahmadiyah. Jadi kalau kita baca karyanya kita jadi Ahmadiyah. Jadi kalau kita mbek kita akan jadi kambing. Nah inilah Yang yang peraih Nobel dari fisika itu ya ya, orang Ahmadiyah itu. orang Itu orang Ahmadiyah. Ahmadiyah. Jadi kalau kita baca no, Azman jadi kita Ahmadiyah. baca gagasannya kita akan jadi Ahmadiyah begitu. Jadi kalau kita mbek kita akan jadi kambing. Aduh, parah. Ini kan ketidakmampuan orang mana? Maksud saya kan paksa kepala kita untuk berpikir. Makanya istilah kakanda saya itu kakanda Akbar itu kita ini secara sumber daya alam ini kaya. Makanya saking kayanya tidak mampu menghasilkan otak. Makanya 1 kilogram emas itu mestinya melahirkan 1 kilogram otak. Nah itulah Ya, betul. gagasan swasembadanya Bung Hatta tuh. Atau dalam terminologinya Eh, Mahatma Gandhi itu Swadesi. Dalam gagasan ekonomi Mahatma Gandhi itu eh, disebut Swadesi. Ini kan kita sekarang gagal untuk itu. Nah ini tidak ada. Saya ini minta maaf sebelumnya, Ustadz Harun. Ini tidak ada kelas antara guru dan murid, tidak ada. Saya dari dulu tidak mau ada sekat begitu karena sekat itu bagi saya jarak dan jarak itu pasti kaku. eh, Kalau sudah berjarak orang pasti kaku dan setiap kaku itu pasti membosankan. Makanya jangan berjarak. Nah, itu kan makanya tidak perlu ada sekat. Kita ini setara. Gitu. Karena kalau sesama murid sejatinya tidak boleh mengisi lapor kan begitu. Karena kita ini sama-sama murid pada guru alam yang terkembang. betul, Ya, betul. saya tidak punya kemampuan untuk mengisi lapor, tidak ada. Karena yang berhak mengisi lapor ya Tuhan, karena saya juga belum pernah jadi Tuhan. Kan makanya mereka yang mau jadi Tuhan ya silahkan tidak usah masuk di dalam pembahasan kami karena mestinya kalian di surga. Siap. Nanti jadwalkan saja, Bung Harun. Saya sudah jam 1, saya harus balik ada jadwal subuh. Oh iya, iya. Sebentar ceramah subuh ya. Iya, biasalah. Kita ini kan lagi-lagi panggilan. Tapi kalau jadwal jadwal khatib untuk setiap Jumat masih berlangsung bagaimana? Alhamdulillah masih berlangsung. Makanya beberapa pengurus tuh sudah mulai komplain. Kalau berani naik mimbar, berani nikah dong. Loh, gimana sih? Ini kan beberapa pengurus PJ itu sudah mulai komplain. Ini beraninya naik mimbar, Eh, tapi berani melamar anak orang belum ada. Saya jawab saja, menikah itu tidak hanya menyerang kesendirian, tapi dia juga menyerang budaya materialisme. Itulah susahnya.
jadi kalau kalau dilihat dari layak dan tidak layaknya itu secara apa ya, secara angka itu memang abang sudah melebihi angka 50. Itulah sebenarnya. Mestinya saya yang dilamar loh. Oh ya, ya, ya. Hanya karena Mestinya abang dilamar, artinya Hadijah yang melamar Muhammad itulah ya. maksud saya. Tapi hanya saja secara regulatif, secara administrasi teks, orang memahami kita laki-laki yang melamar perempuan. Nah inilah kecenderungan berpikir yang terlalu apa? Ini bias gender juga dibilang. Terlalu mainstream, Dia, terlalu mainstream. iya bias gender juga ini sebenarnya. Loh kenapa harus laki-laki yang melamar perempuan? Kenapa tidak dibalik saja? Kan gitu. Tapi perempuan juga kita mau melihat dia yang melamar laki-laki ya mirip Khadijah untuk sekarang memang agak Nah, susah, susah lah. susah. Susah kan begitu. Sebenarnya Khadijah memberikan pesan cintanya itu kepada Nabi lewat seseorang. Nah, jadi ada yang mencumlanginya dia kan, sahabatnya Khadijah itu kan. Nah, setelah sahabatnya Khadijah menyampaikan kepada Khadijah, lalu sampai kepada Nabi. Nabi tanyalah pamannya kan untuk melamarnya. Dan Khadijah juga meminta sama pamannya. Iya, minta sama pamannya. Sekalipun debatable ya, itu masih dalam perdebatan. Kalau menganggap Khadijah itu janda itu kan masih debatable. Itu masih dalam perdebatan. Kita bisa cross check sejarahnya. Iya. Karena bagi saya dia tidak janda. Betul. Kalau saya, Iya, saya juga merasa demikian. itu Khadijah itu tidak janda. Masa istri seorang manusia pilihan janda? Ah, sembarang juga itu sejarah. Ini kan masa istri seorang pilihan. Bahkan Khadijah itu meyakini kerasulan Nabi itu jauh hari sebelum Rasul mereka bertemu. Dari seorang pendeta Bukhara itu kan, Iya. yang Nah, dia karena sejarah itu kan ditulis oleh sebagian besar dari orientalis dan sebagian besar orang-orang yang mungkin tidak mengimani atau tidak mengakui kenabian Muhammad itu. iya, itulah yang saya maksud tuh kan. Khadijah bermimpi, kemudian dia bertanya sama dia tanya lah pendeta Bukhara itu tentang mimpi Khadijah itu kan. Dia bermimpi bahwa dia di dalam sebuah rumah, tiba-tiba rumah itu didatangi cahaya. Itulah mimpinya Khadijah itu. Makanya kalau angka usia Khadijah itu diperkirakan dalam sejarah, dalam berbagai riwayat itu kan yang saya baca itu sekitar antara 28, 27 ke 28 sampai 30 dia usia. Tapi kalau statusnya janda itu tidak. Tidak. Itu jauh sekali dari fakta. Karena yang pertama, jauh sebelum dia bertemu, kerasulannya sudah dia percayai. Khadijah sudah mempercayai dan meyakini kerasulannya Nabi. Yang kedua, di dalam tradisi dan struktur masyarakat Arab, di mana Khadijah itu adalah seorang bangsawan yang kaya raya, kan itu kan tidak lazim. Seorang bangsawan yang kaya raya, tapi janda itu dalam struktur masyarakat Arab tuh itu jauh. Makanya makanya tadi segi awal saya sampaikan itu pelacakan terhadap hadis itu mesti paham konteks asbabul wurud hadisnya. Kita mesti paham konteks spasial hadis itu. Hadis itu keluar dari karena peristiwa apa, kenapa dan bagaimana itu kan begitu. Nah kalau kita memahami hadis secara parsial dan terlet, akibatnya seperti itu. Akibatnya sedikit-sedikit bid'ah, akibatnya sedikit-sedikit. Kalau sudah bid'ah pasti nar. Bid'atun dolalatun finnar. Itu kan itu hadis. Makanya pemahaman kita terhadap hadis itu mesti di-upgrade juga. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan seperti itu, kita harus tahu bahwa kita manusia atau tidak. Kan itu masalahnya. Ini masalahnya jangan sampai kita tidak tahu bahwa kita ini manusia kan gitu. Karena yang bisa menjelaskan hadis itu kan manusia. Nah kira-kira begitulah. Ini sudah banyak kita cerita. Ini sudah di sini jam 1. Di sana jam berapa di Batam? Di sini baru jam 12. Jam 12. Saya banyak keluarga di sana. Adiknya bapak, Iya, adiknya saya punya bapak itu di Punggur. ya banyak. Saya dari sana kemarin, Pak. Ya, nantilah saya kasih alamatnya supaya
Saya chat nanti dia tuh supaya Harun ketemu dengan itu, saya punya adik-adik. Saya punya adik-adik seperti Pak. Oh, ya. Kita bisa diajak ngopi dong. Boleh, boleh. Iya, Boleh, iya, boleh, kan boleh. begitu. Ini saya sudah terlalu banyak bicara ini kan. Saya Kak, bicara dari tadi itu daging semua, Bang. Daging minta semua. maaf. Ini tidak ada maksud saya menggurui karena pada dasarnya ini hanya bentuk ketakjuban kita sama Allah itu, ilmunya Allah. Ya, kita Saling mengurai, Bang, kata beliau. ya, tidak ada. Kita tidak bisa saling menggurui karena kita ini anak murid semua masalahnya. Ya. Ya, kapan-kapan lah kita ngobrol kan? Nanti saya atur waktu, tema, dan kesempatan waktu senggangnya Abang untuk kita ngobrol bincang santai lagi. Siap. Jadi eh, on cam apa ya? Beberapa waktu ke depan kan masih ada Jadwal. ngobrol santai secara pribadi dengan teman-teman. Tadi barangkali saya minta waktu Abang untuk insya Allah nanti tanggal-tanggal belasan 17, 18, 19 kayak gitu. Iya. 17-an lah supaya kita dianggap sepenting kan? Oh, boleh, boleh, Kan boleh. kita ini kan masih muda sebenarnya. Iya, Ah, kan begitu. Karena ah, banyak juga anak muda yang tua. Banyak. Banyak anak muda tua. Hardware-nya muda, eh, tapi software-nya tua. berarti Kan begitu. betul anak muda yang tua itu software-nya itu yang Iya, lebih sama. software-nya tua, hardware-nya muda. Itu karena dia terlalu sibuk mengurusi hardware. Perangkat kerasnya terlalu sibuk dia urus. Ini terjebak sama iklan kosmetik. Iya, betul. Tadi barangkali ada yang mau disampaikan, Ya, barangkali ada yang mau disampaikan tuh, teman-teman yang bergabung masih stay di live Instagram. saya dari tadi banyak sekali yang stay ada. Dari tadi banyak yang intel kita ini kan. Eh, di sini juga banyak, Bang. Di sini juga banyak. Kayaknya sejenis kotes-kotes, motivasi atau apalah, supaya orang tidak terlalu sibuk dengan matanya, tetapi sibuk dengan pandangannya. Ya, makanya kan sebagai kesimpulan ya, saya sampaikan saja di sini sebagai kesimpulan. Kalau saya memang kita penting juga memikirkan jasad, tubuh itu kan. Karena kita tidak mungkin seperti hantu. Tetapi bukan di situ substansinya. Sama dengan begini, banyak orang punya mata yang berfungsi sebagai melihat. Nah, sama kayak begini, mata itu kan instrumen indrawi yang dipunyai oleh jasad. Misalnya contoh mata. Mata itu instrumen indrawi yang dipunyai oleh jasad. Fungsinya mata melihat, kan begitu. Fungsinya mata itu melihat dari fungsi penglihatan. Nah, makanya Sayyidina Ali bilang, barang siapa yang kehilangan indranya, maka kehilangan salah satu pengetahuannya. Makanya orang yang kehilangan telinganya, itu pasti kehilangan indera, pasti kehilangan salah satu pengetahuannya. Tetapi banyak orang sempurna inderanya, ada matanya, ada telinganya, ada lidahnya, ada hidungnya, tapi justru tidak berfungsi. Saya kan begitu, karena melihat, mendengar, merasa, mengecap, meraba, itu fungsi hardware, bukan fungsi hardware. Itu fungsi software, bukan fungsi hardware. Dan begitu. Mata itu hardware, softwarenya adalah melihat. Apa gunanya mata kita yang indah, telinga kita yang indah, tetapi dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang diciptakan. Makanya sembari kita memperbaiki hardware, tentu kita juga bersyukur jika dikomparasikan dengan memperindah juga softwarenya. Dan makanya kata Nabi dulu, banyak orang yang berjalan tapi seperti mayat yang hidup. Nah, bagaimana itu?
Itu karena dia tidak bekerja softwarenya. Softwarenya tidak berfungsi, programnya tidak berjalan. Makanya ya karena manusia itu, karena perempuan, kalau perempuan contohnya analoginya, karena perempuan itu didesain oleh Allah untuk berhias, tentu hias itu bukan hardware. Bukan ada hardware saja, tetapi software juga. Kan begitu. Sembari dia mempercantik tubuhnya, jangan sekali-kali melupakan bahwa ternyata kualitas jiwa itu jauh. Itu harusnya menjadi prioritas utama. Karena disitulah titik kunci manusia itu di jiwa. Nah, nanti kita coba bedah tuh jiwa tuh di mana titik manusia sebenarnya. Titiknya dikatakan seorang manusia itu di mana. Itu nanti kita bedah lebih jauh. Kan begitu. Saya kira begitu. Yang kedua, manusia itu tidak ada yang berilmu. Karena pun kalau dia berilmu itu hanya setitik. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak kasih ilmu itu melainkan cuma sedikit. Sedikit kecil saja. Sedikit saja itu. Sedikit saja. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila saja. Itu diberikan oleh apa? Diberikan oleh Tuhan, tapi belum bisa menjadikan kita seutuhnya menjadi manusia. Makanya kata Allah, nanti ada manusia itu yang zolim dan bodoh. Zoluman jahula. Kenapa dia zoluman jahula? Banyak di situ kan. Saya sudah suruh dia jadi khalifah. Saya sudah suruh dia wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya sudah suruh dia menjadi wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Bahkan dia saya ciptakan sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi justru itu akan terbantahkan dengan satu ayat bahwa manusia itu zaluman jahula. Karena amanah itu saya kasih dulu gunung, saya kasih dulu yang lain, tapi mereka semua menolak dan manusia menerimanya. Itu kan Quran surat Ar-Rum. Nah, ini sangat punya koheren, dia sangat koheren dengan seluruh kerusakan yang terjadi. Makanya manusia itu memang, makanya coba sama-sama kita belajar menjadi manusia agar, karena di masyarakat kita itu lebih baik pintar tapi benar daripada benar tapi tidak pintar. Kan begitu. Karena di masyarakat kita itu kalau kita bersentuhan dengan civil society, mending benar tapi tidak pintar daripada pintar tapi tidak benar. Kenapa kalau orang pintar tapi tidak benar disuruh urus laut dia jadi bajak laut. Disuruh urus beras dia menjadi penimbun beras. Disuruh bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang kecil salah cepat-cepat hukum, ditindak. Tapi kalau yang besar salah, diam pura-pura tidak tahu. Inilah pentingnya kenapa orang benar tapi tidak pintar. Akan lebih bagus lagi kalau dia benar tapi dia pintar. Itu. Kira-kira begitulah. Baik, terima kasih banyak Bang. Siap. Kayaknya malam ini daging semua loh. Insya Allah. Malam ini daging semua. Ini kan Allah. Udah apa-apa. Allah Udah apa-apa juga kita minta waktunya lebih banyak. Ya kan saya tidak ada satpamku saya, makanya sampai jam begini masih bertahan. Iya, ya. Apalagi definisi sendiri tadi sudah dijelaskan. Sudah kan Tadi saya sudah menjelaskan. Sendiri itu bebas yang bisa mengekspresikan kebahagiaannya, tidak terikat oleh sesuatu, apalagi sampai disuruh balik, diinterogasi kiri kanan dan lain sebagainya. Cukup Tuhan Allah sebagai CCTV kita. Gitu. Benar sekali. Siap, mantap. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Mon. Mon itu videonya barangkali Abang bisa save di situ. Oh bisa ya, insya Allah saya save. Kalau bisa saya save. Siap. Ya. Oke Bang. Ya. Sampaikan salam sama teman-teman, sama apa ya, owner pemilik kedai kopi. Ya, siap. Oke. Siap, mantap. Thank you Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.